Untuk on cam boleh on cam ya. Ya, kita lanjut langsung saja karena sudah siang juga. Di sini sudah hadir Teh Elma bersama kita. Teteh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga tidak pernah bosan untuk belajar, untuk membagikan ilmunya ya Teh ya kepada kami yang Insya Allah. kayaknya nggak bisa cuman sekali gitu untuk mereview, belajar lagi dan lagi tentang mengembalikan fitrah ini, Masya Allah. Oke, baik Teh Elma, waktu dan tempat langsung saja diberikan untuk Teh Elma. Dipersilakan Teh Ya, Elma. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, akhwat filah, mbak-mbak, teteh-teteh, ukti semua. Alhamdulillah ya bisa berkumpul lagi. Ini udah pertemuan keberapa kalinya ya sama teman-teman dari Alta Bunda ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di sesi kali ini bisa sedikit banyak berbagi perjalanan yang kemudian dari situ menemukan titik pencerahan ya setelah melalui berbagai macam terowongan gelap sesuai dengan judulnya ya menjadi ibu pembasuh luka. Mungkin pertanyaan yang muncul kalau ada kalimat seperti itu bahwa ibu tuh berperan sebagai pembasuh luka, itu kan bicara tentang peran ya. Tapi kan ibunya juga ada lukanya. Terus siapa dong yang basuh gitu ya? Itu pertanyaan yang paling sering muncul. Bagaimana seorang ibu bisa jadi ibu pembasuh luka kalau ibunya sendiri juga luka-luka gitu. Nah, jadi mungkin nanti dari sharing yang saya sampaikan, saya ingin mulai dulu dari bagaimana sih sebenarnya seorang perempuan menjalani alur hidupnya dan di setiap alur hidupnya itu apa tantangan-tantangan yang mungkin terjadi yang mungkin tanpa kita sadari bisa membajak peran kita ketika menjadi ibu yang fungsinya salah satunya adalah pembasuh luka. Nah, mudah-mudahan dari sharing nanti bisa memantik diskusi juga ya bagi teman-teman. Karena pada dasarnya topik kita kali ini itu adalah topik kita semua. Kita semua berada di situasi yang lebih banyak miripnya daripada bedanya. Jadi mudah-mudahan momen kali ini bisa jadi penyemangat kita bersama ya. Ibu-ibu tidak sendirian. Berarti kalau gitu bukan ibu-ibu. Ibu tidak sendirian ya. Karena kita semua di sini bareng-bareng menghadapi ketakutan yang sama, kekhawatiran yang sama, dan ingin meraih keberanian yang sama. Nah, untuk itu saya mau izin share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar. Ya, ini judul kita hari ini. Ini muncul nggak ya? Nah, ini dia. Ini judulnya hari ini. Kalau nanti desainnya beda-beda, mohon maaf ya. Ya ada keterbatasan waktu dalam membuat. Saya ingin mulai dulu dari ini. Kita semua di sini adalah perempuan yang sudah dewasa, yang sudah melewati berbagai macam pengalaman dalam hidup kita, baik kondisi naik, kondisi turun, suka ataupun duka. Nah, yang perlu kita ingat juga bahwa seorang perempuan itu sama Allah dijaga dengan cara diberi perwalian. Kalau kita lihat dari garis ini, dari urutan fase episode kehidupan kita, itu selalu ada walinya. Jadi itu dulu yang perlu kita lihat bedanya kita dengan laki-laki. Ya, Allah menciptakan manusia dua macam di dunia, perempuan dan laki-laki. Tapi bagaimana cara Allah memberikan sistem perlindungan bagi perempuan dan laki-laki memang berbeda. Menariknya adalah perempuan dari sejak dia terlahir sebagai anak perempuan sampai kemudian meninggal itu selalu dalam proses penjagaan. Jadi kalau bicara tentang pembasuh luka, ya, maka logika yang kemudian muncul adalah berarti ada yang terluka dan ada yang membasuhnya. Si orang yang membasuhnya berfungsi sebagai pelindung, gitu kan ya. Nah, kalau tadi pertanyaan di awal yang saya ajukan, kalau seorang ibu diharapkan jadi pembasuh luka, terus siapa yang mengobati luka-lukanya kita gitu. Nah, maka untuk menjawabnya, kita harus lihat pada bagaimana Allah sudah mengatur penjagaannya seorang perempuan. Jadi perempuan itu selalu dalam perlindungan dan yang pelindung inilah yang juga mestinya bertugas untuk membasuh lukanya. Jadi mungkin kalau judulnya aja ketika ibu menjadi pembasuh luka, menjadikan rumah ternyaman. Mungkin kita fokusnya ke kita sebagai ibu ya. Tapi sebelum kita jadi ibu, kan kita juga anak. Terus kalau kita punya saudara, kita juga adalah saudara mereka. Terus ketika menikah, posisi kita sebagai istri. Terus ketika kita punya anak, posisi kita sebagai ibu. Itu sudah episode keempat dalam kehidupan kita. Kalau bicara bagaimana menjalankan peran di episode keempat, simak dulu bagaimana perjalanan kita di episode ke-1, kedua, ketiga.
Apakah itu semua perjalanan yang lancar? Apakah setiap luka yang terasa sudah tersembuhkan? Ataukah tanpa sadar sebenarnya ada luka yang belum disembuhkan dan kemudian ternyata bertambah parah lukanya? Nah, itu yang perlu kita amati. Karena di setiap fase kehidupan kita ini selalu ada orang lain yang sebenarnya punya tugas bertanggung jawab untuk memandu kita, untuk melindungi kita. Sebenarnya begitu. Maka sebenarnya Allah sudah membuat settingan sistemnya dalam kehidupan perempuan itu hidupnya terpandu. Sehingga kalaupun ada luka, ada yang memandu untuk menyembuhkannya. Sebenarnya settingannya gitu loh. Jadi kalau misalnya ibu-ibu melihat bahwa topik mental health paling banyak tuh, paling viral ya ada di antara perempuan gitu ya. Terus topik tentang berbagi perasaan dan kemudian ternyata masing-masing perempuan punya luka. Lalu para perempuan itu sebutlah menjadi semacam support group masing-masing. Itu ada benarnya, tapi ada satu hal esensial yang kadang terlupa. Masing-masing perempuan yang terluka itu semestinya dilindungi oleh orang yang bertugas melindunginya. Karena di setiap episode kehidupan kita, kita ada pelindungnya. Sebenarnya itu dulu. Ini untuk menunjukkan bahwa Anda tidak mungkin sembuh sendiri. Artinya, orang-orang yang mestinya bertugas melindungi Anda, mereka perlu berperan. Justru ketika peran itu dijalankan sama mereka, dan kita pun menerima panduannya, maka yang sehat jadi bersama-sama. Bukan cuma kita aja. Gitu ya. Sekarang coba kita lihat, dalam posisi sebagai anak, pelindung kita, kawamnya kita, walinya kita adalah ayah. Dan ayah sama Allah dijanjikan melalui hadis Rasulullah, kalau ada seorang ayah punya dua anak perempuan dan dua anak perempuan ini dipenuhi lebih tepatnya belum dipenuhi gini. Kalau dua anak perempuan ini tidak dibunuh, itu syarat pertama, tidak dibunuh dan si ayah tidak membunuh anak perempuannya, lalu anak perempuannya ini dipenuhi kebutuhannya, terus ada selain yang mengatakan dididik gitu ya, dan ada batas usia, ada yang mengatakan sampai balik, ada yang mengatakan sampai menikah. Tapi coba lihat poinnya, tidak dibunuh, dipenuhi kebutuhannya, dan dididik. Maka Allah memperkenankan Rasulullah untuk duduk bersebelahan dengan sang ayah ini di surga nanti, dan Rasulullah memberikan tanda dua jarinya yang berdekatan. Jadi duduknya itu benar-benar bersebelahan. Itu janji Allah kepada semua ayah yang menjaga anak perempuannya sampai batas yang tadi ya, ada ulama mengatakan sampai balik, ada yang mengatakan sampai nikah, jadi saya sebut aja dua-duanya. Nah, tapi dari sini kita bisa lihat, berarti karena kita semua adalah anak perempuan dari ayah kita, maka sebenarnya amat sangat wajar dalam proses kita sendiri menyembuhkan luka, kita bertanya pada ayah. Kita meminta ayah memandu. Kita meminta ayah itu mendampingi. Karena bagaimanapun juga, tanggung jawab sang ayah adalah kita di dalamnya. Di dalam tanggung jawab ayah itu adalah kita. Maka ketika kita mau menggunakan tugas ayah untuk membantu kita, untuk memandu kita, maka kita jadi sembuh bersama. Begitu. Jadi sebenarnya seorang perempuan itu default sistemnya itu bukan menanggung luka sendirian, mestinya nggak gitu. Nah kemudian ketika kita sudah punya saudara laki-laki yang sudah balik, ya kalau kita sekarang sudah menikah ya sudah punya anak, maka bisa diasumsikan saudara laki-laki kita juga nggak jauh beda lah ya usianya gitu ya. Jadi kalau ada punya anak laki, punya adik laki-laki yang benar-benar masih kecil gitu misalnya. Tapi kalau saudara laki-laki sudah balik, maka dia pun bisa punya peran yang sama dengan sang ayah. Kemudian kalau sudah menikah, kita semua di sini sudah ya. Nah, maka ada transfer perwalian, ada transfer tugas untuk melindungi sang perempuan itu pindah pada sang laki-laki, gitu ya. Jadi saya jadi ingat nih, kemarin-kemarin kan posting tentang judulnya suami sulit finansial. Sampai sekarang itu masih di-share, masih ada yang men-share itu. Dan beberapa komentar yang masuk nih mulai terakhir-terakhir tuh pada komentar tentang suami masing-masing. Terus suami saya nih nggak mau kerja, suami saya nih males, saya aja disuruh kerja tapi suami saya nggak perhatian, dia hutangnya malah makin banyak dan sebagainya. Berarti semestinya siapa yang paling merasa gelisah selain sang istri? Mestinya sang ayah. Kan ayah sedang ketika ijab kabul, ayah memberi tongkat estafet, sebuah tugas penting, menjaga, melindungi, mengurus, memenuhi kebutuhan seorang perempuan. Gitu kan? Karena kan si yang laki-lakinya ya kan yang meminta izin dulu pada sang bapak, saya mau menikahi anak bapak gitu kan. Kemudian si bapak setuju, terjadilah perpindahan tugas. Maka logikanya sang laki-laki yang menjadi suami itu adalah penerus dari sang ayah perempuan. Maka kalau sang laki-laki itu tidak bagus, tidak baik dalam berfungsi sebagai suami, semestinya yang gelisah bukan cuma istrinya, tapi juga yang orang pertama yang menjadi pelindung sang perempuan.
yang tadi memberikan tongkat estafet. Jadi seorang ayah semestinya tidak tinggal diam kalau tahu penerusnya yang mestinya bertugas untuk melindungi anak perempuannya, kenapa dia malah menzolimi anak perempuan saya? Mestinya tidak tinggal diam, begitu ya. Saya jadi teringat ya ada satu momentum pernah viral, saya malah lupa ya nama artisnya siapa. Pokoknya ada artis ceritanya KDRT, terus yang perempuannya itu melaporkan, bahkan sampai ada video-video apanya, video buktinya. Kemudian ternyata si yang laki-laki ceritanya minta maaf gitu ya, minta maafnya sampai dramatis gitu ya. Kemudian akhirnya si perempuan menyatakan, ya udah sudah saya maafkan, saya batalkan gugatnya, saya juga batalkan gugat cerainya. Jadi gugat hukum dibatalkan, gugat cerai dibatalkan. Lalu ada konferensi pers, si yang laki-laki minta maaf, si yang perempuannya juga bicara, di situ juga ada ayah perempuannya. Dari awal sang laki-laki bicara sampai pers conference selesai, saya fokus ke si wajah ayahnya. Kalau si wajah laki-lakinya mah ya sudah ketebak lah ya. Eh, Wajahnya pasti akan pasang wajah itu, entah genuine atau tidak ya. Saya tidak terlalu bisa baca orang tuh bohong apa enggak. Saya tidak pandai baca itu. Tapi saya memperhatikan wajah ayahnya. Jadi ayahnya tuh seperti yang eh ya saya nggak tahu lah harus ngapain nih, gimana anak saya aja deh gitu. Padahal sudah jelas sang sang anak perempuannya itu sudah ada bekas luka-luka di badannya gitu. Jadi saya nggak habis pikir kok bisa ya bapaknya diam aja gitu ya. Dan ya udah deh kalau mau rujuk ya terserah gitu. Ya tunggu dulu, Anda kemarin sempat merasa salah mentransfer perwalian nggak? Dan kalaupun sekarang siang laki-lakinya ini sudah minta maaf, Anda yakin betul nggak bahwa dia bisa melaksanakan jadi penerus tugas Anda untuk menjaga sang perempuan ini atau enggak gitu? Ya situ ternyata memang masyarakat kita entah sudah berapa puluh atau ratus tahun ya terjebak dalam sistem masyarakat yang sedemikian rupa itu melucuti marwah ayah dan kemudian makin merendahkan lagi marwah perempuan. Ya ternyata faktanya begitu. Jadi semestinya perempuan itu tidak terluka sendirian, tapi harus segera dibantu untuk sembuh dari lukanya. Utamanya itu adalah tugas walinya. Terus ketika sekarang masuk episode keempat, Anda sebagai perempuan sudah jadi ibu. Kalau sudah jadi ibu, berarti kan Anda bertanggung jawab. Ada orang yang menjadi tanggungan Anda gitu kan ya. Nah, ketika orang itu menjadi tanggungan Anda, maka yang bisa Anda lakukan adalah menjadi seseorang yang menyalurkan naluri dan insting keibuan, kemudian merawat, mengasuh, dan menumbuhkan anak tersebut. Jadi aslinya defaultnya settingan awal, settingan defaultnya seorang ibu itu penuh kasih sayang. Semua ibu pasti begitu. Settingan defaultnya begitu. Jadi tidak ada sebenarnya ibu yang di kali pertama menjadi ibu itu dia sudah jadi monster, itu nggak ada. Pasti perjalanannya menjadi monster itu panjang. Entah dimulainya dari sejak episode pertama pas dia anak, atau episode kedua pas dia sudah mulai berinteraksi dengan sesama saudaranya, misalnya jadi seni masa-masa anak-anak misalnya, atau ketika dia sudah menikah dan dia terluka oleh suaminya. Jadi entah di episode yang mana. Tapi yang jelas seorang ibu defaultnya sebenarnya tidak akan jadi monster buat anak-anaknya. Jadi seorang ibu itu pasti akan penuh kasih sayang, dan seorang ibu tuh defaultnya pasti mau membasuh luka. Itu defaultnya. Jadi kalau misalnya kita sampai harus bareng-bareng di webinar dan kemudian memberi judul yang mengingatkan kita atas fungsi kita, maka pertanyaan besarnya adalah apa emang banyak banget ya ibu-ibu yang udah lupa bahwa fungsinya mereka itu adalah pembasuh luka? Apa sebegitu terbajaknya perilaku kita kepada anak-anak sehingga yang ada adalah kita mentransfer atau bukan mentransfer, meneruskan luka-luka yang dulu kita pernah alami pada anak kita? Karena seorang manusia yang menjadi ibu, defaultnya adalah menyayangi anaknya. Jadi kalau sang ibu itu melukai anaknya, baik secara verbal, psikologis, atau bahkan fisik, maka ada sesuatu yang menyebabkan dia mau melukai. Karena itu keluar dari pakem normalnya. Ada sesuatu yang membajak diri sang ibu, sehingga dia bertindak melukai. Gitu ya. Dan jadi di sini kita bisa lihat bedanya. Maka kalau seorang ibu diharapkan menjadi pembasuh luka, maka dia perlu tahu dulu bagaimana membasuh luka dirinya. Untuk membasuh luka dirinya sebenarnya Allah sudah men-settingnya, maka mendekatlah pada koammu, mendekatlah pada walimu, karena itu sudah bagian dari sudah terintegrasi dalam tugas mereka sebagai wali. Nah, mudah-mudahan dari sini jadi bisa kelihatan bahwa sebenarnya ini ada masalah struktural, masalah sistemik. Strukturnya sudah dibuat sama Allah rapi, kita yang merusaknya. Perempuan sudah dari usia sekolah, sudah di-push untuk keluar rumah,
dan kemudian fokus pada prestasi dan segala macam pencapaian akademik di sekolah atau bahkan di kegiatan ekstrakurikuler dan sebagainya, sehingga tidak tersedia lagi waktu bonding antara laki-laki sebagai ayah dengan anak perempuannya. Kalau kita mengacunya pada kehidupan mbah-mbah kita zaman dulu ya, atau kakek buyut kita zaman dulu, itu masih ada kebiasaan anak perempuan menyajikan minuman untuk ayahnya. Itu kan bagian dari bonding. Nanti kan habis itu ngobrol, habis itu nanti kalau kalau ada yang gangguin anak perempuannya, terus anak perempuannya itu cerita ke ayahnya ngasih saran, bahkan ayahnya bisa nanya yang mana sih anaknya gitu ya. Jadi momen-momen di mana ayah dan anak perempuan itu membangun bonding, makin lama makin dekat, menjadi tempat berbagi. Sang anak perempuan merasa dirinya aman karena ayah saya memberikan arah, memberikan panduan, memberikan wejangan. Untuk itu semua kan butuh waktu ya. Tapi di zaman industrial, ketika sang laki-laki juga sebagai suami didorong juga untuk keluar rumah, bekerja makin banyak, kehidupan harus makin mapan, cicilan tanggungan makin banyak, gitu kan ya. Harga barang-barang naik, ya otomatis jadi berkurang waktu ke rumah, begitu. Sang anak perempuan akhirnya jadi terpaksa harus mencari validasi dan kasih sayang dari teman-temannya, mau mencari pengakuan dari ibunya, ibunya juga sudah super kelelahan gitu ya, tidak terbantu oleh suaminya. Dan yang ada seringkali adalah para perempuan yang tidak tahu bagaimana caranya dekat dengan ayah, tidak tahu bagaimana caranya mengandalkan wali dari setiap episode kehidupannya untuk membantu dirinya membasuh luka hidupnya. Nah, itu tuh masalah struktur dan sistemiknya. Sekarang kita ada di fase keempat. Sebagai ibu, di depan kita sudah ada anak-anak yang mana tugas kita adalah menumbuhkan anak yang sehat, bukan menumbuhkan anak yang suatu saat ketika dia dewasa, dia akan sibuk menyembuhkan luka pengasuhan yang disebabkan oleh kita. Padahal menariknya, dalam posisi kita sebagai ibu, kita juga mungkin sedang menyembuhkan luka pengasuhan yang disebabkan orang-orang dewasa sebelum kita menikah. Gitu ya. Jadi bisa kebayang ya, bahwa ternyata ini masalahnya tuh siklus. Dan ini kita perlu pahami. Nah, saya ingin meng-highlight dulu apa yang Allah katakan tentang posisi ibu. Supaya teman-teman di sini merasa bahwa teman-teman tuh bisa kok untuk melalui ini semua. Untuk melampaui ketakutan teman-teman. Untuk bisa menyembuhkan luka teman-teman. Dan menyembuhkan luka tidak berarti, wah saya harus sembuh dulu, udah selesai dulu dengan diri sendiri, baru saya bisa jadi ibu yang baik. Sebenarnya itu ongoing proses. Karena sepanjang kita menumbuhkan anak-anak menjadi bertambah dewasa, nanti kita akan tersadarkan lagi, oh ternyata masih ada tuh utang perasaan saya sama momentum saya waktu dulu SD. Ya saya nggak merasakan itu ketika anak saya masih TK. Tapi pas anak saya SD, baru deh saya ingat lagi. Terus juga ya. Atau bisa jadi ada hal-hal yang sebenarnya mestinya pola pikir kita berubah, mengikuti dengan cara mengasuh yang tepat, tapi ternyata tanpa kita sadari kita masih pakai pola pikir yang salah, yang kita amati dulu waktu kecil. Terus kita baru sadar pas anak udah kuliah misalnya. Bisa saja terjadi. Jadi itu ongoing proses. Oke, jadi mudah-mudahan dari sini bisa kelihatan betapa memang kita sendiri harus sadar sepenuhnya dari mana, dari perjalanan seperti apa kita datang, bagaimana kisah yang ada dulu dari sejak kita kecil sampai kita dewasa, dan bagaimana kita sendiri mau berkenan dan bersedia menerima fakta dan kenyataan bahwa kita ini adalah perempuan terpilih oleh Allah dengan membawa tugas mulia. Nah, saya mau ceritakan sekarang tentang bagaimana ibu. Nah, yang ini. Ibu dan ayah itu perannya berbeda. Sini kita bisa lihat ya. Ini dibuat oleh Ustadz Adana Rusfi, kemudian oleh Ustadz Hari Santoso juga ditulis di bukunya. Jadi ibu-ibu bisa lihat ya, ini di foto dari buku FBE. Di sini Ustadz Hari menyatakan, mengutip ini dari Ustadz Adana Rusfi karena ingin menunjukkan bahwa ayah dan bunda sama-sama punya fitrah yang sama punya fitrah keimanan. Mengenai nama-namanya ini hasil penelitiannya Ustadz Hari ya. Jadi pada dasarnya kita sadar betul fitrah itu ada dalam diri manusia. Bagaimana penamaannya, saya menyerahkan aja pada para ahlinya bagaimana menamainya ya. Jadi saya hanya mengutip. Menurut Ustadz Hari, manusia itu punya fitrah keimanan. Tapi ekspresi fitrah keimanan di ayah dan ibu jadinya beda. Kalau di ayah, makanya ya, kalau fitrah keimanan itu untuk membuat dia mengetahui apa misi hidupnya, sehingga ketika misi dijalankan, dia bisa melihat gambaran jauh masa depan tentang dirinya yang sudah memenuhi misi. Makanya ada misi dan visi. Jadi fitrah keimanan memandu seorang laki-laki melihat jauh ke depan
Karena tahu ujungnya mau masuk surga, untuk jalan menuju surga itu apa misi yang Allah titipkan pada saya? Itu khas laki-laki karena dia tugasnya pemandu jalan. Dia tugasnya adalah pemimpin. Dia tugasnya membawa bahtera rumah tangga ini. Maka Allah lah yang memberikan dia teropong di ujung bahtera rumah tangga itu untuk kemudian dari teropong itu melihat ke arah mana kita akan berjalan. Gitu kan ya? Itu fitrah imannya dipakai untuk itu. Dan jadi kalau misalnya ada ibu-ibu tuh yang misalnya mulai bertanya, "Duh, saya belum tahu nih misi keluarga saya apa." Suami saya juga kayaknya lampang-lampang aja tuh nggak bahas tentang misi keluarga gitu ya. Ya, karena yang namanya misi itu dikasih sama Allah. Jadi perkuat dulu koneksi dengan Allah, baru nanti Anda tahu apa misi Anda. Karena misi itu diberikan, bukan ngarang-ngarang gitu ya. Oh, kita pokoknya jadi ini yuk, keluarga yang mental health enthusiast gitu. Itu misi bukan? Enggak, itu baru minat. Misi itu Allah yang ngasih. Dan begitu Anda sadar bahwa itu adalah misi Anda, pasti Anda tarik napas panjang. Serius ini misi saya? Berat juga ya. Jadi bukan yang, oh asik dapat misinya ini gitu ya. Enggak gitu. Kalau itu namanya minat. Nah, coba lihat di perempuan. Fitrah keimanan menjadikan seorang perempuan itu menjadi seperti apa? Apa ekspresivitas keimanan pada seorang perempuan? Ternyata itu yang poin kedua, person of love and sincerity. Ternyata menjadi sosok yang penuh cinta, penuh ketulusan, kejujuran, kasih sayang, integritas. Tapi kuncinya adalah penuh cinta dan ketulusan. Loh, sebentar tuh, Bu. Kan katanya fitrah keimanan ya. Kenapa? Apa hubungannya sama sosok cinta dan penuh ketulusan? Paling gampang lihat contohnya aja deh, bagaimana Khadijah radhiyallahu anhu. Khadijah radhiyallahu anhu begitu menikah sama Muhammad sebelum Rasulullah atau sebelum Muhammad menjadi Rasulullah, itu saja sudah perempuan yang hebat. Seorang pengusaha perempuan menguasai perputaran 2/3 harta Mekah, adalah seorang janda, banyak laki-laki mendekat, tapi dalam konteks kehidupan seperti itu saja, Khadijah itu diberi gelar At-Thahirah, wanita suci, dan gelarnya bukan didapat pakai kuliah, bukan, tapi karena Khadijah pernah berinteraksi dengan semua orang di Mekah dan semua orang mengakui ini perempuan yang benar-benar suci dan dia menjaga dirinya. Jadi benar-benar tidak terkena fitnah. Coba kalau di zaman sekarang ada pengusaha perempuan paling kaya di kota itu, ya. Dan ibaratnya kalau si pengusaha perempuan itu menutup semua bisnisnya di kota itu udah jadi kota itu bangkrut. Gitulah kira-kira ya, saking kayanya Khadijah. Bayangkan kalau di zaman sekarang di sebuah kota ada pengusaha perempuan amat sangat kaya raya, janda, terus didekati banyak laki-laki. Kira-kira komentar masyarakat apakah akan ada yang bilang, Masya Allah ibu itu udah ada kayak ustazah, sangat perempuan perempuan yang sangat suci gitu ya, dia tuh sangat pandai menjaga diri. Kayak kecil kemungkinan orang bakal komentar gitu ya. Berarti Hadijah itu punya kualitas-kualitas yang luar biasa, yang sampai membuat orang yang mau julid juga mingkem gitu ya. Aduh, apa yang salah dan kurang ya? Aku nggak bisa lihat apa-apa yang salah dari Khadijah nih. Saking beliau itu benar-benar menjaga dirinya gitu. Nah, ketika Khadijah itu mendapati Rasulullah pulang dengan badan gemetar dari Gua Hiro. Kita tahu ya, kan adegannya bukan Khadijah itu nanya, dari mana malam-malam begini? Badan gemetar, keringet dingin, habis ketemu siapa? Gitu. Kan kayak gitu ya. Tapi kan langsung menenangkan, menyelimuti, begitu kan. Dan bahkan ketika Rasulullah menceritakan kejadian yang super aneh itu, coba bayangkan kalau ada adegan gitu ya, udah laki-lakinya tuh pulang dengan kondisi gemetar, habis gitu aku tadi ketemu malaikat, terus malaikatnya bilang, oh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kamu udah tahu mau bisa baca, terus begini, terus begini ceritain semua. Kira-kira kalau perempuan zaman sekarang mendengar gitu gimana? Kayaknya panggil dokter ya, atau langsung bawa ke rumah sakit jiwa gitu. Jadi sangat besar kemungkinan ya sang istri meragukan suaminya, ya karena kejadiannya tidak logis gitu. Tapi menariknya saking saking Khadijah itu tahu betul karakteristik Khadijah, maaf, karakteristik Rasulullah Muhammad di tepatnya, karena ketika mendengar itu kan belum itu masih statusnya sebagai Muhammad ya, sebagai suaminya. Ketika Khadijah mendengar itu, Khadijah itu masih dalam posisi saya yakin betul suami saya itu orang jujur, baik, terpercaya, tidak pernah ada satupun celah dalam hidupnya yang membuat saya bisa meragukan dirinya. Saya tuh sangat percaya sama dia 100%. Maka tidak penting ceritanya logis atau tidak, yang penting adalah saya percaya pada dia sebagai suami saya. Maka ketika ceritanya seperti itu, yang menariknya adalah Khadijah sebagai perempuan beriman langsung mengatakan bahwa yang kau alami ini pastilah benar. Khadijah mengatakan seperti itu tidak hanya karena mencintai suaminya, tapi karena dia sungguh-sungguh beriman kepada Allah.
tahu bahwa kejadian itu bisa terjadi atas izin Allah. Maka ketika Khadijah itu berkata seperti itu, dan menariknya di malam itu juga Khadijah mengubah panggilan, bukan lagi suamiku sayang, tapi ya Rasulullah. Menariknya sang istri sudah langsung sadar suami saya sekarang memegang misi. Kalau suami saya memegang misi, apa jatah tugas saya? Jatah tugas saya menjadi orang yang penuh cinta dan ketulusan membantu suami dan memuluskan kinerja suami dalam dakwah. Makanya seluruh hartanya dikeluarkan. Kebayang? Kenapa Khadijah melakukan itu? Karena fitrah keimanannya. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat ya, jatahnya ekspresi fitrah laki-laki sama perempuan beda. Nah, coba tuh lihat Bu, paling bawah. Kan kalau yang bapak-bapak, ini kata kalimatnya kalimat Ustadz Adan Nursi ya, beliau memang sangat puitis, jadi bahasanya begini. Jadi menurut Ustadz Adan Nursi, tugasnya bapak-bapak itu adalah the person of tega, yang tega dalam menantang, memberikan pembebanan, memberikan arahan dengan tegas gitu ya, memberikan perintah dan larangan, memang harus tega. Bahkan sampai mendorong anak melebihi kemampuan yang dia tidak tahu bahwa dia tuh bisa mampu melakukan itu kalau nggak ditantang sama bapaknya gitu ya. Itu khas laki-laki tuh bisa begitu. Jadi kalau misalnya anak kecil manjat pohon, aduh ayah susah, coba lagi, ayo ayo angkat kakinya, yuk bisa bisa bisa. Emang beneran gitu bisa? Nah biasanya makanya yang bisa membaca batas kemampuan anak tuh adalah ayah. Memang udah tugasnya, memang harus tega sang ayah itu. Terus ketika ayah itu tega, ya tentu saja tetap aja ada kemungkinan anak terluka ya, baik terluka fisiknya atau terluka perasaannya. Oh, gue malah didorong-dorong terus sama ayah, disuruh untuk naik, aku kan takut, ya dan sebagainya. Kira-kira ceritanya ke siapa? Ke ayah apa ke bunda? Ke bunda kan? Kira-kira apa yang bunda lakukan? Apakah akan bilang, iya nih bapakmu tuh ya tega banget gak tahu diri, udah capek saya ngurusin anak, malah mau dicelakakan. Apa bilang gitu? Kan nggak boleh ya. Terus apa yang dilakukan? Kalau anak terluka, ya kita basuh lukanya. Anak curhat, ya sabar ya nak, namanya belajar berani, memang harus mengalami takut dulu. Kalau kita tidak pernah takut, kita nggak pernah tahu rasanya berani. Terus mulai si anak mikir, ya juga ya bunda ya. Ya, jadi ibu tuh memang perlu bijaksana tuh, makanya ada harmoni sinergi, pembangun hati dan rasa, begitu kan ya, yang Ustadz Adan sampaikan di sini. Nah, lihat bahwa itu sang pembasuh luka. Memang tugas kita sebagai seorang ibu yang menjalankan fitrahnya dengan sehat, salah satu tugasnya adalah mau membasuh luka. Jadi sudah pasti anak itu memang akan terluka. Entah itu terluka karena memang orang melukai dirinya, atau terluka karena dia sedang berusaha meningkatkan kemampuannya di bawah supervisi ayahnya. Gitu. Maka kalau melihatnya seperti itu, berarti kalau gitu tugas saya pun sudah harus bisa menyembuhkan luka saya dong ya. Ya itu makanya saya bilang ongoing proses. Gitu. Nah saya mundur sedikit. Ini adalah penggambaran bahwa dalam relasi orang tua anak itu juga ada tahapannya. Nah, maksud saya menampilkan slide ini adalah apakah dalam posisi kita sebagai seorang ibu, yang tadi saya bilang episode keempat ya, apakah sebenarnya kita sendiri dulu pernah mengalami hal-hal yang tidak nyaman, kita pernah ditolak, tidak diterima, atau kita tidak mendapat validasi atau tidak dapat apresiasi, atau kita diperlihatkan skema perilaku yang buruk, atau cara berpikir yang salah, atau asumsi yang tidak membangun, wah apa aja deh. Itu kan umum terjadi dalam sebuah rumah, di mana ada orang tua dan anak, gitu kan ya. Maka untuk cara mudah memeriksanya, apa aja sih yang dulu terjadi yang kira-kira akan mempengaruhi kemampuan saya dalam membasuh luka, yang kira-kira akan mempengaruhi ajeknya pikiran dan perasaan saya ketika menghadapi emosi anak. Kira-kira apa aja ya yang bisa saya recall nih dari apa memori masa lalu saya gitu ya. Maka supaya yang kepikiran tuh bukan sakit-sakitnya gitu ya. Kan misalnya ibu-ibu nih pada ngobrol nih, biasanya kan ibu-ibu bilang misalnya, iya ya kenapa kok aku tuh marahnya marah ke anakku gitu banget ya, kok kayaknya tuh berlebihan gitu marahnya. Coba deh dicek dulu pernah gak misalnya dimarahin orang tua, atau dulu pernah gak ada luka, pernah gak ada inner child, apalagi dengan zaman sekarang di sosial media ya, makanya sampai ada istilah pop psychology, psikologi khas sosial media. Misalnya ada ibu-ibu baca, aduh ya ini kayaknya aku tuh anxiety deh, tahu dari mana gitu, iya tadi tuh ada beberapa thread tuh saya baca, kayaknya cocok tuh gambarannya dengan saya. Tiba-tiba semua orang bisa mendiagnosa dirinya sendiri gitu ya di zaman sekarang. Jadi supaya kita nggak kemana-mana kalau sedang mencoba memeriksa diri sendiri,
Ceknya pakai 4 tahap ini. Dulu waktu saya masih anak-anak, sepanjang sejauh yang saya ingat, dari saya bayi, kalau ingatan paling jauh adalah waktu saya 3 tahun ya sudah, atau ada yang jago misalnya bisa mengingat sampai waktu dia dulu 2 tahun, ya nggak apa-apa gitu ya. Pokoknya intinya, ketika Anda dulu dari Anda masih batita sampai Anda tuh usia anak-anak atau usia balik, Anda merasa diterima sepenuhnya nggak sama orang tua Anda? Itu aja dulu. Anda merasa diterima sepenuhnya nggak sama orang tua Anda? Nah, Anda bisa bilang, kadang enggak sih. Oke, enggaknya itu ketika Anda lagi ngapain, bagaimana respon mereka? Apa bentuk respon sikap mereka yang membuat Anda merasa dulu pernah tidak diterima? Gitu ya. Contoh sesederhana begini. Ada anak yang, ini mungkin cerita yang umum ya. Saya pernah mendampingi anak yang perempuan, tapi dia pakaiannya tuh sangat tomboy gitu. Terus dari cara dia memilih keputusan juga cenderung nekat, bukan berani ya, tapi nekat, tidak pakai perhitungan. Terus saya mencoba membaca, ini sebenarnya perilaku dia yang geradak geruduk begini, terus kemudian dengan bentar, ini suara ya. Terus kemudian dengan sikapnya yang tomboy itu tuh dia tuh mau nyari apa ataukah dia ingin membuktikan apa? Ternyata setelah ditelusuri, saya udah ngobrol lama, ternyata orang tuanya dulu pengennya punya anak laki-laki, itu keluarnya perempuan. Tanpa si orang tuanya sadari, sikap dan perilaku orang tuanya masih berharap bahwa si anak yang lahir ini laki-laki. Jadi ketika si anak perempuan ini jatuh terus nangis, dibentak, bilang, yang berani kamu jangan gampang nangis gitu. Yang mana mungkin kalau anak laki-laki digituin, tingkat kagetnya dengan dibandingkan kalau anak perempuan digituin bisa jadi beda gitu ya. Kalau anak laki-laki mungkin dia bisa berdiri usap air mata terus, ya pokoknya aku mau coba lagi, masa kayak gini nggak bisa. Kalau anak laki-laki belum bisa gitu. Kalau anak perempuan kan cenderungnya kayak, aku dimarahin kan gitu ya. Nah jadi coba di recall apakah dulu Anda merasa diterima orang tua. Tahap kedua, sekarang Anda yang sudah balik gitu ya, Anda usia remaja, Anda sendiri waktu itu menerima orang tua nggak? Atau Anda masih ada grundelan, ngomel gitu tentang orang tua? Ya ampun dari dulu tuh ibu aku tuh cerewet banget deh. Nggak nyambung terus sama aku. Perasaan aku tuh salah terus di mata ibu aku. Tuh, misalnya contoh ya. Berarti Anda tidak menerima orang tua Anda kan saat itu. Makanya Anda grundel. Nah, itu sendiri udah luka loh. Kalau Anda mau bilang bahwa, tapi kan bukan aku yang mulai. Itu kan ibu aku yang mulai. Misalnya, atau itu kan ayah aku yang mulai. Iya, tapi maksudnya bahwa Anda dulu ada situasi Anda tidak menerima orang tua, itu sudah pertanda Anda punya luka. Itu maksud saya. Itu ya. Kemudian tahap ketiga, Anda sudah jadi manusia dewasa. Apakah Anda bekerja atau Anda menikah atau Anda merantau, pokoknya ada momentum orang tua tuh melepas anak. Apakah beliau sungguh-sungguh melepas Anda dengan ridho dan tenang karena menyadari semua hal yang perlu kita didik sudah kita lakukan, semua hal yang perlu kita ajarkan sudah kita ajarkan, atau sang orang tua masih terus saja nahan-nahan gitu ya, dikit-dikit komentar tentang pasanganmu tuh gimana sih kerjanya, kok nggak bener gitu sih? Loh, Bu, ngapain sih komentar tentang suami saya? Nah iya dong gitu misalnya, tapi komentarnya apa tentang harta dan sebagainya. Jadi kayak masih terus aja bisa bisa ikut campur gitu. Atau misalnya sang anak laki-laki merantau misalnya, sebelum balik ditanya, kapan tuh kamu pulangnya? Terus kapan sih nikahnya? Padahal kan mestinya begini loh, bibi kamu aja udah ngomentarin kamu tuh, mana ini kok dari keluarga kita belum ada yang nikah dan sebagainya. Itu contoh tuh orang tua susah melepas anak, masih terus mempertahankan cengkramannya gitu. Dan Bu sebentar saya ingat ya, Bu Yeti Widiati seorang psikolog, beliau pernah mengatakan begini, eh, orang tua perlu tahu kapan melepas anak, yang mana berarti yang perlu dilakukan duluan adalah bisa membantu anak mandiri, mampu menghadapi kehidupan sehingga siap untuk melepaskan diri gitu ya. Orang tua tuh perlu tahu kapan waktu melepas anak, sebagaimana pohon. Pohon itu akan melepaskan buah kalau emang udah matang. Kalau si pohonnya menolak melepaskan buah, maka si buahnya itu akan busuk di situ. Kita tahu kan gitu ya. Jadi dari matang itu ujung berikutnya hanyalah busuk, nggak ada yang lain. Maka Anda sekarang bisa tanya pada diri Anda dulu, Anda sebagai anak, Anda merasa orang tua melepas Anda dengan penuh bahagia, rasa damai, rasa tenang karena sudah all out dalam mengasuh, atau sebenarnya masih menunjukkan cengkeraman-cengkeramannya, yang mana kalau orang tua masih sangat mencengkeram kehidupan anaknya pada anak sudah dewasa, artinya seorang tua juga tahu bahwa dia nggak cukup yakin melepas anaknya. Itu menunjukkan bahwa sang orang tua merasa tidak tuntas sebenarnya.
dia sendiri masih punya banyak utang. Utang perasaan, utang pikiran, gitu ya. Itu makanya tidak melepas cengkeraman. Sekarang tahap keempat. Anda misalnya, Anda qadarullah orang tua sudah meninggal misalnya. Apakah ketika orang tua meninggal, Anda bisa merasakan satu perasaan yang kayak, ya ampun aku ingat banget lah dulu relasi aku tuh buruk banget sama orang tuaku. Masih ada yang ganjel karena masih ada perasaan, kok bisa ya dulu orang tuaku tuh kayak gitu ke aku gitu. Misalnya ya. Itu tuh sudah melepas loh, artinya orang tua tuh sudah tidak mungkin lagi memberi pengaruh buruk apa-apa, tapi Anda pun masih sulit untuk melepas ingatan Anda dan ikhlas dan berdamai atas itu. Nah, jadi maksud saya menampilkan slide ini ya, supaya lebih mudah merecallnya dan supaya tidak acak, coba recall memorinya dari empat tahap ini. Kalau salah satu saja dari 4 tahap ini emang ada isunya, maka kita bisa memahami pantesan Anda punya luka. Dan oleh karenanya kalau mau jadi sang pembasuh luka, betul Anda perlu membasuh luka anak Anda berbarengan dengan Anda pun menyembuhkan luka Anda sendiri. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau ngasih penyemangatnya nih. Apa yang Allah gambarkan tentang mulianya sosok ibu. Karena begini teman-teman, seseorang dia akan mau berjuang sampai titik darah penghabisan. Kalau dia tahu yang dia perjuangkan itu berharga dan kalau dia tahu dia itu berharga. Seseorang itu tidak akan mau menempuh perjuangan yang berat kalau dia tahu yang dia perjuangkan tidak berharga, apalagi kalau dia sendiri merasa tidak berharga. Orang yang merasa tidak berharga, dia tidak akan punya cukup energi untuk menempuh semua perjalanan beratnya. Nah, coba kita lihat para perempuan, para ibu-ibu di Gaza. Ada banyak ibu yang melahirkan anak 6, 9, 10, meninggal semua. Kalau kita lihat nih, kita bukan di Gaza, kita menonton live streamnya orang-orang yang mendokumentasikan orang-orang mendokumentasikan ada orang Palestina sendiri, orang-orang mendokumentasikan genosida terhadap dirinya sendiri. Coba perhatikan apakah pernah ada ibu-ibu yang menghujat Netanyahu atau marah-marah pada Israel. Lebih sering terjadi adalah ketika direkam, si ibu-ibu itu tuh di rekaman itu mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, aku terima anakku telah menjadi syahid. Maka izinkanlah dia memanggilku nanti di surga. Jadi perhatikan bahwa ibu-ibu di Gaza itu berpikir sangat panjang, jauh ke depan. Itu kan ya. Karena kalau mau bicara kalau ibu-ibu di Gaza itu tidak berpikir jauh ke depan, maka angka bunuh diri perempuan di Gaza pasti tertinggi di dunia dong. Ya ampun, aku tuh udah gak punya siapa-siapa, anakku terbunuh, suamiku disekap, rumahku hancur, aku tidak punya makanan. Buat apa lagi aku hidup? Ya enggak? Perempuan bisa gitu kan ya? Coba deh kalau di zaman sekarang, tuh kayaknya pengen bunuh diri aja deh, itu udah nggak guna deh hidup di dunia, udah nggak ada yang peduli sama aku sudah kehilangan pekerjaan, gitu ya. Misalnya aku ditinggalkan oleh pasangan, terus udah gitu apa ya, udah nggak ada lagi yang layak aku perjuangkan, gitu kan ya? Terus bisa bunuh diri gitu kan? Emang Anda semenderita ibu-ibu di Gaza kan nggak ya? Nah jadi ibu-ibu di Gaza tuh sadar betul bahwa ada perjuangan yang layak diperjuangkan dan sayanya itu berharga. Coba menarik. Israel menganggap bahwa semua orang di Gaza itu tidak berharga, gitu kan? Human animal nyebutnya. Menariknya adalah orang Gaza justru menunjukkan harga diri mereka itu jauh lebih tinggi daripada kebanyakan harga diri manusia di dunia. Terutama ibu-ibunya. Terutama ibu-ibunya. Itu luar biasa. Kita bisa melihat bahwa sang ibu sebegitu kokoh keimanannya sehingga bahkan ketika saya pernah melihat nih ada seorang ibu kehilangan anaknya sudah dewasa ya. Lalu ada adegan dia sama si anak pertamanya kalau saya yang meninggal anak keduanya sama-sama menangis. Terus sang ibu bilang, Alhamdulillah ya Allah, anakku telah menjadi syahid, Alhamdulillah ya Allah. Yang menangis paling keras adalah anaknya yang pertama. Kenapa nangis paling keras? Karena dia merasa malu, dia tidak punya keimanan sebesar ibunya. Jadi Anda, ibu-ibu semua, Anda adalah pusat perasaan di keluarga Anda. Kalau Anda kokoh, Anda ajak dengan keimanan Anda sadar betul apa yang mau Anda perjuangkan, maka keluarga Anda akan mengikuti atmosfer suasana Anda. Jadi kalau sudah tahu saya punya luka, saya punya banyak isu yang ternyata masih saya bawa, saya punya banyak utang perasaan yang saya belum tuntas, tapi saya tahu tugas utama saya menjadi seorang ibu membutuhkan saya siap berdamai dengan diri saya dan masa lalu saya, dan saya pun siap sedia untuk selalu membasuh luka anak saya.
Nah, ibu-ibu di Gaza seperti itu. Anaknya meninggal, misalnya punya anak 9, anaknya 8 meninggal, satu tersisa. Kan yang satu tersisa pasti nangis ke ibunya kan ya, gitu kan? Jadi terlihat sekali bahwa bagi sang anak, ibu adalah pusat perasaan. Kalau ibu saya kokoh, saya pun bisa ikut kokoh. Kalau ibu saya yang hancur duluan perasaannya, ya saya juga bakal hancur karena saya tidak punya lagi tempat berlabuh. Jadi kalau kita bisa lihat para pemuda di Gaza, para anak-anak di Gaza itu mereka masih kokoh karena mereka melihat ibunya. Jadi ibu adalah pusat perasaan. Gitu ya, ibu bahagia maka keluarganya akan bahagia. Bahagia di sini tidak berarti bahwa kita harus selalu pura-pura bahagia, gitu ya. Sebenarnya aku sedih, tapi kan katanya ibu ada pusat perasaan. Oh ya udah, maunya aku gimana caranya deh diseneng-senengin aja gitu ya. Anda hanya mensupres, menekan emosi kalau seperti itu. Justru Anda akan bahagia sepenuhnya kalau Anda jujur. Anda mau nangis, nangis aja depan anak-anak, nggak masalah kok. Mau marah juga nggak apa-apa. Mau kesel, kecewa, nggak apa-apa. Yang dibutuhkan adalah ibu yang jujur dengan perasaannya. Nah, ketika jujur, maka sadar juga apa rombongan emosi yang pengen ikutan keluar kalau saya lagi marah. Maka disadari tuh rombongan emosi datang, memburu nih dari belakang gitu ya, kayak pasukan yang siap untuk menerjang. Terus dari situ mikir, oh ya saya perlu jujur. Nah, ibu marah dan sebenarnya ibu tahu kayaknya marah bundanya bakal meledak nih, soalnya masih ada rombongan perasaan dari dulu yang belum pernah dikeluarin dan kayaknya pengen meledak sekarang. Nah, itu maksud saya jujur tuh kayak gitu. Bukan tiba-tiba dimuntahin aja ya, terus anak-anak kan bengong, tapi ibu murka banget ya gitu ya. Jadi ibu ada pusat perasaan, maka dimulailah dengan jujur pada perasaan Anda. Ya, oke lanjut. Dalam perjalanan hidup perempuan, menjadi ibu adalah kondisi puncak. Bayangkan Anda sedang menempuh perjalanan menuju puncak gunung. Maka peak momennya gitu ya, namanya juga peak moment ya, momen puncak. Intinya klimaksnya dari cerita perjalanan Anda hiking misalnya. Klimaksnya pas di adegan mana? Pas di kaki gunung atau pas turun atau pas lagi buka bekal? Ya sudah jelas kan pasti pas lagi puncak. Pas lagi di puncak itulah makanya orang mengabadikan. Orang kan tidak mengabadikan pas lagi, wah hore kita sudah sampai kaki gunung. Kan enggak ya. Ketika orang sampai ke puncak, terasa inilah titik paling tinggi dari perjuangan kita. Gitu kan ya. Nah dalam kehidupan seorang perempuan, menjadi ibu itu kondisi puncak. Maka kalau Anda masih punya persepsi bahwa, aduh kalau jadi ibu tuh ya, cuma di dapur, di kasur, di sumur, apa sih nggak berharga banget? Saya merasa tidak berguna, nggak bisa bawa uang ke rumah, gitu ya. Saya merasa tidak berguna, nggak bisa bantuin apa-apa, yang ada malah saya kayak ngabisin uang gitu, uang dari suami gitu. Dan kemudian saya tuh ngapain sih cuma ngurusin yang kotor-kotor, nyebukin anak, habis itu cuci piring, nyuciin muntahnya anak, apa sih? Gitu ya. Itu adalah persepsi racun dari zaman modern dan itu sudah ada jauh dari dulu dari sejak peradaban industrial dimulai. Padahal sebenarnya ketika menjadi ibu, apa buktinya bahwa menjadi ibu adalah kondisi puncak seorang perempuan? Ketika menjadi ibu itulah semua sistem di hormonal Anda, sistem organ Anda yang kemudian inline, nyambung dan selaras dengan pikiran Anda dan perasaan Anda untuk pertama kalinya bisa bekerja sama dengan sangat klop, sangat pas, bersinergi hormonnya, organnya, pikirannya, perasaannya, ruhiyahnya itu bisa bersinergi ketika jadi ibu. Itu persis kayak kalau ada atlet, misalnya ada atlet lompat jauh, pasti kan dia tuh mempertimbangkan berat badan saya harus segimana, saya harus seluas apa, anginnya nanti kemana, kecepatan awal saya harus segimana, saya harus bisa melompat setinggi apa, kan gitu ya. Semua diperhitungkan. Maka di momen ketika dia melakukan lompat jauh, yang kita saksikan adalah hasil dia menyiapkan setiap detailnya. Untuk dia punya berat badan segitu, harus ada dietnya begini, olahraganya harus begini, masa ototnya harus ditemani mana gitu kan ya. Maka kita bisa bilang bahwa ketika dia berhasil melakukan lompat jauh, pas lompat jauhnya itu, disitulah momen puncaknya, di mana semua bagian tubuhnya, strategi di otaknya, kecepatan larinya, bahkan kecepatan angin itu bekerja sama membuat dia bisa melakukan lompat jauh sempurna. Gitu kan? Sama ibu juga gitu. Jadi kalau ada yang masih berpikir, jadi ya saya cuma ibu rumah tangga, misalnya ya saya cuma ngasuh anak aja. Aduh Bu, itu bukan cuma. Justru zaman inilah yang meracuni pikiran perempuan. Dikira perempuan yang hebat itu adalah fun, fearless female, ibu yang berkarir, bisa mendatangkan uang, atau ibu followernya banyak, gitu ya. Jadi harus selalu ada perbandingannya. Pokoknya dia paling apa, paling apa, paling apa, gitu ya. Itu bahaya yang seperti itu. Justru ketika Anda menjadi ibu, itulah kondisi puncaknya.
Dan satu lagi, mengapa kondisi ibu yang disebut kondisi puncak? Cerita tentang perempuan baik di Al-Quran dan di hadis itu paling banyak sebagai ibu. Jadi kita bisa paham ya bahwa sebenarnya itu adalah jalan terbaik untuk kemudian memasukkan kita ke surga. Gitu ya. Saya percepat ya. Jadi dalam kehidupan perempuan, ya kita semua sudah tahu bahwa hanya perempuan yang bisa hamil, melahirkan, menyusui. Nah, semua proses tadi hanya ada di perempuan. Tentu saja itu hadir bukan untuk ditolak. Jadi saya tuh nggak paham ya kalau ada perempuan nikah mau ya, tapi maunya child free. "Hah, Ari kamu, terus jangan naon atau itu semua yang ada di dalam badanmu. Justru kalau mau menjalaninya itu jalan psikologis dan jalan spiritualnya. Itu tuh kayak orang punya mobil Ferrari gitu ya, yang bisa ngebut dengan kecepatan tertinggi di dunia. Terus dia bilang, ah nggak usah lah, nggak usah dipakai. Aku jalan, aku pakai Ferrari aja buat ke pasar. Kan orang bakal nanya, ini benda dengan potensi segede begini, kamu pakai cuma buat ke pasar. Nah kita bisa bilang gitu ya. Itu makanya kita tuh jangan jangan termakan apa kata zaman ini gitu. Was-was setan itu sekarang sudah jadi propaganda, bukan hanya ukurannya tuh di was-was yang diberikan pada pikiran seseorang aja gitu. Terus dia jadi, iya ya kayaknya mestinya aku child free aja ya. Ini tuh sudah jadi propaganda, orang tuh udah nggak malu untuk menyatakan kebodohannya gitu ya. Sama kayak kita bisa ketawa sekarang lihat Israel bilang, Israel punya hak untuk mempertahankan diri gitu ya. Terus Israel adalah tentara Israel adalah tentara the most moral army gitu. Kan kita aja ketawa gitu ya, ah, kayak kamu tuh nggak nyadar gitu. Nah sama kayak gitu, kita mestinya menertawakan diri kita sendiri kalau kita masih mengira hamil, melahirkan, menyusui adalah proses yang ya sudah itu mah dijalani aja, tapi tidak ada tidak ada divine thing, sesuatu yang spiritual yang ada di situ. Sudah itulah spiritualnya di situ. Pertanda bahwa itu ada jalan spiritual seorang perempuan, kalau perempuan meninggal di momen itu, syahid. Anda tidak perlu ke Gaza dulu untuk punya pahala syahid, gitu kan? Terus kalau misalnya ini ada yang lucu ya, misalnya ada ibu bilang, aku udah melahirkan, tapi kok nggak meninggal? Berarti kok nggak dapat pahala syahid ya? Ya Allah, udah nggak usah hitung-hitungan lah ya. Pokoknya intinya Anda melalui sebuah proses, yang di proses itu bahkan ketika taruhannya adalah Anda meninggal, Anda syahid. Berarti kalau Anda hidup, insya Allah Anda juga punya pahala itu, gitu ya. Jadi ini jalan psikologis dan jalan spiritual. Dan kemudian kalau kita lihat di Al-Quran, kata ibu bahkan disebutkan dalam dua istilah, dan walidah. Itu mengatakan untuk menunjukkan satu kualitas ini tuh adalah sentral dari kehidupan kita. Makanya kan kalau kita lihat Makkah itu disebut Ummul Qura, jadi kota yang paling utama. Kalau sebuah negara pusat pemerintahannya adanya di ibu kota, bukan bapak kota ya. Bahkan tanah air disebutnya ibu pertiwi. Di bahasa Inggris pun sama, motherland, mother earth. Bahkan bumi itu sebutnya mother. Itu kan. Kemudian Al-Fatihah disebutnya Ummul Quran. Jadi kata kata ibu, kata mother, kata apapun di semua negara, semua bahasa, kata ibu selalu menempati posisi yang paling sentral. Yang kalau itu hilang, maka robohlah yang misalnya kalau ibu kota misalnya berhasil dikuasai negara lain, ya udah kan kolaps negara itu. Kan begitu ya. Nah, jadi ibu itu adalah sentral. Kalau kata ibunya saja adalah sentral di semua bahasa, ya bahkan bahasa yang kita pakai sehari-hari. Kenapa Anda sebagai ibu kok merasa rendah diri? Itu kan aneh ya. Kan Anda posisi sentral di keluarga, gitu ya. Kenapa Anda mengizinkan dan memilih bahwa diri Anda terus memelihara luka yang kemudian menggerus rasa berharga dalam diri Anda? Padahal kata yang melekat pada nama Anda yaitu Bu, misalnya ya, Bu Siti Rosita, gitu kan? Berarti kata Bu-nya adalah sebuah pemuliaan kepada Anda. Karena Anda adalah pusat dan sentral dari kehidupan keluarga Anda. Kan gitu ya. Betapa di zaman sekarang perempuan tuh tidak sadar betapa berharganya mereka, terutama kalau sudah jadi ibu. Padahal ibu itu benar-benar posisi yang paling berharga. Oke, lihat lagi. Ada kata dan ada kata walidah. Kalau walidah dikaitkannya dengan proses melahirkan. Makanya kan apa Robbi Firly wali walidaya gitu kan. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa ini ada satu sosok yang dari situlah saya lahir. Jadi ada untuk menyebutkan kualitas ibu aja harus pakai dua kata coba dalam bahasa Arab itu. Kata yang menyatakan terkait tentang sentral dan pentingnya peran dan kata yang menunjukkan apa tugas atau peran yang dilakukan oleh tadi, yaitu menjadi walidah. Ada proses melahirkannya, gitu kan? Dan bahkan kalau kita mengacu di Al-Qur'an, ada di surat Al-Furqan,
di surat, ada banyak surat ya, yang untuk menunjukkan bagaimana seorang anak bersikap pada orang tuanya, berarti kan berbaktinya kan pakai kata apa? Birrul walidain. Jadi kata birrul walidain itu sebenarnya melekat dengan tugas perempuan, yaitu melahirkan. Jadi si bapak tuh cuma ikutan nebeng gitu dalam birrul walidain teh, gitu ya. Tapi fokusnya sebenarnya pada perempuannya, tuh kan? Oke, lanjut lagi. Jadi kata walidah dan kata sama-sama punya keutamanya di Al-Quran. Saya nggak akan banyak masuk ke situ ya. Sekarang saya masih ingin dalam dalam proses menunjukkan kepada teman-teman ya bahwa teman-teman sangat berharga. Ibu-ibu semua di sini, mau Anda sudah pernah melahirkan ataupun belum, Anda semua punya rahim. Bahkan jika qadarullah Anda mengalami proses histerektomi, mengeluarkan operasi rahim diangkat, Anda tuh punya rahim, oke? Walaupun rahimnya sudah diangkat juga kan Anda pernah punya rahim. Rahim adalah organ yang hanya ada di perempuan. Di zaman ini tidak ada satupun teknologi yang berhasil menggantikan fungsi rahim. Gitu kan? Laki-laki pun tidak mungkin badannya bisa menerima transplantasi rahim. Jadi kalaupun laki-laki mau jadi transgender, tetap aja dia nggak bisa menstruasi, gitu kan ya? Karena rahim tidak bisa ditransplantasikan ke badan laki-laki meskipun si laki-lakinya pakai suntik hormon, itu kan ya? Sedemikian uniknya rahim ini, dan kita tahu fungsi rahim adalah menopang kehidupan janin dari dia di awal 9 bulan sampai akhir 9 bulan. Dan sepanjang si janin itu berada di dalam perut ibunya, si janin tidak kenal ibu, si ibu juga nggak kenal janinnya, kan belum pernah ketemu, gitu kan ya? Tidak tahu karakter masing-masing bagaimana, tapi saat itu tanpa diminta pun seorang ibu sudah berkorban banyak demi janin yang ada di dalam perutnya. Bahkan kata hamil di Al-Quran, kata hamil itu artinya membawa beban. Jadi bahkan bahasa Arab sendiri sudah mengakui bahwa kalau seorang ibu sedang hamil itu tuh membawa beban. Betapa beratnya pengorbanan ibu ketika mengandung, semua bangsa, semua budaya mengakui itu. Makanya di banyak budaya tradisional, suku-suku primitif yang masih tinggal di pedalaman, mereka sangat memuliakan ibu hamil. Selalu ada banyak ritual terkait ibu hamil gitu ya, dan selalu ada banyak proses bantuan kah, proses penambahan nutrisi kah dan lain sebagainya. Nah gitu. Nah, organ yang tadi menopang bayi itu kan namanya rahim. Rahim berasal dari kata raham dan satu akar kata yang sama dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita tahu Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua nama terbaiknya Allah. Jadi kalau Allah menggunakan dua nama terbaiknya dari 99 nama dan nama yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu dua-duanya akar katanya adalah raham dan raham artinya uterus. Kira-kira ini maknanya apa? Tidak ada loh satupun organ di tubuh laki-laki yang dipakai buat jadi nama Allah. Itu nggak ada. Nggak ada. Hanya perempuan yang punya seperti itu. Itu menunjukkan bahwa Allah ingin menunjukkan pada semua manusia, saya punya sifat sangat pengasih dan sangat penyayang. Contohnya seperti apa? Emang kualitas kasih sayang Allah itu seperti apa? Nah, dipakailah kata raham karena itu menggambarkan betapa besarnya apa ya, pengorbanan atau mungkin dalam tanda kutip harga yang harus dibayar demi seorang bayi itu tumbuh sempurna di dalam dalam rahim, tanpa si anak tuh tahu betapa besar pengorbanan ibunya, dan ibunya tetap menyayanginya. Jadi nggak ada ibu baru melahirkan gitu ya terus marah-marah ke anaknya, ini nih kamu 9 bulan ini ngerepotin ibu nih, bikin ibu pegal-pegal, muntah-muntah dan sebagainya. Kan nggak ada ya, yang ada bapak bisa berlinang air mata memeluk bayinya, kan gitu ya, padahal kan tadi bayinya yang bikin dia sakit gitu melahirkan tuh, kan gitu ya. Jadi justru dan bonding antara anak dan ibu kan jadi sangat kuat, gitu kan. Jadi Allah ingin mengcapture, ingin mengambil, menunjukkan kepada kita tuh kasih sayang yang paling tinggi derajat itu kayak gitu loh, gitu ya. Kemudian Allah ekstrapolasikan itu ke dalam nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, makanya ada akhiran an dan akhiran im. Saya nggak akan terlalu teknis di situ ya. Pokoknya intinya nama organ dalam tubuh Anda dijadikan dua nama utama dari Asmaul Husna. Maka semestinya Anda sebegitu kuat hubungannya sama Allah. Allah aja menunjukkan bahwa Anda itu punya kualitas kasih sayang. Makanya nama yang dipakai adalah nama organ dari tubuh Anda. Mengapa Anda sendiri begitu jahat dan begitu kejam sama diri sendiri? Sulit untuk memaafkan, merasa diri sebagai istri atau ibu yang gagal, merasa sebagai perempuan tidak berguna, padahal Allah aja memuliakan diri Anda. Gitu ya. Oke, lanjut lagi.
Nah, di sini ada juga terkait sama ibu sebagai pembasuh luka. Dan itu kaitannya dengan semua fitrah yang tadi person of love and sincerity terkait fitrah keimanan. Ibu ibu fitrah belajar benar pada seorang perempuan khususnya pada ibu nanti terekspresikannya apa? Kalau misalnya ada yang berpikir gini, aku cuma masih punya bayi ya, masih 2 bulan, tapi aku tuh pengen S2, terus aku pengen S3, terus aku tuh pengen mengejar karir di mana gitu ya. Terus ketika dia sibuk menceritakan itu anaknya nggak disebutin. Terus kan dia bilang, tapi kan demi fitrah belajar aku gitu loh, biar tetap berjalan gitu. Padahal coba dilihat, fitrah belajar benar pada seorang ibu, ekspresi tertingginya apa? Ketika menjadi sumber kebijaksanaan, ketika dia sendiri menjadi penumbuh zikir. Lalu kamu nenek kan berangkat. Jadi kan posisi tertinggi ilmu itu adalah ketika menjadi orang yang bijaksana. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita nggak akan terlalu lama di sini. Kemudian, oh maaf, ini kayaknya saya salah mengutip slide. Cuma kalau yang ini maksud saya adalah ini. Di ayat ini, surat Al-Qasas ayat 10 kelihatan ya. Yang saya mau highlight tuh kata yang ini nih. Kelihatan nggak ditebelin? Umi Musa ya, kata Ibu Musa ada kata Jadi yang dipakai di sini adalah ibunya Musa adalah sentral buat Musa. Itu kan? Kemudian sebelumnya ada kata wa asbaha fuadu. Kata fuad itu mengacu pada perasaan atau emosi yang sangat apa ya? Intensitasnya sangat kuat. Apakah itu histeris atau murka atau amat sangat gembira. Pokoknya ragam perasaan dalam intensitas yang ekstrim. Itu namanya fuad. Ya, makanya saya juga suka agak heran ya kalau orang dikasih nama Fuad ya. Kalau mengacu ke bahasa Arab ternyata Fuad itu artinya gitu, gitu ya. Terus di situ ada kata wa asbaha fuadu, gitu kan? Kami kosongkan, menjadi kosonglah hati Ibu Musa. Mungkin kita ngerti adegannya ini ya. Jadi ibunya Nabi Musa diminta untuk Allah perintahkan Nabi Musa, maaf, Allah perintahkan ibunya Nabi Musa untuk menyimpan bayi Musa ke dalam keranjang, hanyutkan ke sungai. Padahal itu baru ngelahirin loh ya, baru ngelahirin, baru disusuin sekali, dan di belakang ada tentara Israel siap untuk, kok Israel, ya Allah maaf ya, tentara Firaun. Ya walaupun mereka 11-12 sih sama kejamnya. Jadi tentara Firaun itu sedang mengejar, mau membunuh semua bayi laki-laki gitu kan. Jadi posisinya saat itu sebenarnya sedang panik luar biasa, tapi di tengah kepanikan itu mau menyelamatkan anaknya, tugas yang Allah berikan adalah hanyutkan ke sungai. Kalau pakai logika kita, gimana sih? Baru juga ngelahirin, mau saya selamatin, kok malah disuruh dihanyutkan ke sungai? Di mana logikanya? Ya jelas meninggal lah. Itu kan pasti ya, pakai logika kita sekarang. Tapi menariknya, di tengah semua situasi, aduh saya tuh panik, saya tuh khawatir, saya kaget dengan tugas itu dan lain sebagainya. Itu tuh hektik perasaannya tuh luar biasa. Itu mungkin segala macam perasaannya, anxiety dan sebagainya itu muncul semua di situ. Terus Allah jadikan kosong. Detik itu juga. Jadi kayak Allah padamkan api yang berkobar, yang sudah mulai menjalar kemana-mana, terus Allah siram, syuh, langsung tenang. Makanya kalimatnya gitu, wa asbaha fuadu. Jadi yang tadinya perasaannya itu sangat ekstrim, tenang dalam waktu seketika. Buat saya tuh ayat ini tuh, berarti benar ya, saya tidak salah ngutip, berarti emang benar ayat yang ini maksudnya. Buat saya ayat ini adalah ayat yang bisa menunjukkan dengan jelas kepada saya seberapapun tingginya emosi yang saya rasakan, saya bisa berdoa sama Allah untuk tenang. Karena dulu Nabi Musa, ibunya Nabi Musa tidak sempat berdoa minta tenang, tapi sama Allah sudah dikasih ketenangan, gitu kan? Dan kita tahu karena ibunya Nabi Musa bersedia menyimpan Nabi Musa ke keranjang, terus keranjangnya ke bawah ke sungai ya, dan Allah jaga sepanjang perjalanan itu, terus kemudian bayi Nabi Musa sampai ke Asia, istrinya Firaun, gitu kan? Dan kita tahu berikutnya ibunya Nabi Musa dipanggil untuk menyusui. Ketemu juga tuh akhirnya. Itu adalah sebuah rencana yang tidak logis menurut manusia, tapi kan Allah Maha memiliki rencana, dan itu menunjukkan betapa ajaibnya rencana Allah. Jadi kadang kita tuh memegang erat perasaan kita, asumsi kita, ketakutan kita, karena kita tidak bersedia untuk menyadari dan mempercayai bahwa Allah juga punya rencana. Dan rencana Allah pasti jauh lebih baik dari rencana kita yang hanya terbatas pada logika kita. Kalau ibunya Nabi Musa saat itu menolak perintah Allah, dan dia mau pakai logikanya, bakal ketemu nggak sama Nabi Musa lagi? Enggak. Tapi begitu menyerahkan sepenuhnya pada caranya Allah, dan bersedia Allah kosongkan hatinya, perasaannya, itu kan?
Karena di momen itu logika yang mungkin logika kita sebagai perempuan yang mungkin terjadi adalah si ibunya teriak-teriak dan histeris gitu ya. Tapi ini tidak, Allah jadikan kosong. Dan justru karena ibunya Nabi Musa bersedia untuk menjalani semua proses itu, masih di hari yang sama ibunya Nabi Musa ketemu lagi sama Nabi Musa dan berada di tempat paling aman di dunia saat itu, di kerajaannya Firaun. Sebuah kerajaan yang mengeluarkan aturan untuk membunuh bayi laki-laki. Jadi bayi laki-laki dimanapun itu pasti mati. Tapi ada bayi laki-laki masuk ke istana, ternyata diselamatkan. Gitu ya. Jadi tidak ada satupun tempat yang aman saat itu bagi Nabi Musa. Justru tempat yang aman dari tempat Firaun sendiri. Kan nggak akan kepikiran sama ibunya Nabi Musa. Ini aku melahirkan bayi laki-laki, gimana caranya biar dia nggak dibunuh sama tentaranya Firaun ya? Ya udah saya bawa duluan aja deh ke Firaun. Firaun nih coba lihat anak saya ganteng kan ya? Gimana kalau tinggal sini aja biar aman? Kan nggak mungkin ya. Jadi itu tadi ternyata kita bisa meminta kepada Allah untuk hati kita ditenangkan seketika oleh Allah, untuk emosi kita itu dikelola dan diatur oleh Allah. Maka dengan itu hati kita menjadi tenang dan kita bisa mengikuti proses berikutnya yang mau Allah sajikan. Itu contohnya dari Ibu Nabi Musa. Saya percepat ya. Kemudian eh, yang ini untuk reminder bahwa di doa untuk orang tua, doanya bersyarat. Kalau kalimatnya nggak pakai kalimat yang terakhir, yang kama rabbayani shogiro, maka kalimat doanya menjadi, ya Tuhan ampunilah dosa-dosaku dan kedua orang tuaku dan kasihanilah mereka berdua. Titik aja sampai situ. Kalau kayak gitu kan enak ya. Mau orang tuanya zolim, mau orang tuanya peduli atau enggak sama anaknya, nah tetap dapat tuh jatah diampuni dosa, dirahmati kan gitu ya. Nah, ternyata enggak ya, doanya bersyarat. Dan Allah mengajarkan doanya begini. Sebagaimana mereka mendidikku di waktu kecil. Dan kata Robbayani yang dipakai untuk mendidik ternyata mencakup 5 kualitas ini. Saya waktu dulu melahirkan anak pertama, mencoba meresapi doa itu, karena saya berharap saya dapat jatah doa itu dari anak saya gitu ya. Tapi ada kata kamarabayani sogironya sampai umur berapa ya? Karena kan kalimatnya mendidikku di waktu kecil. Nah, di tahun 2007 itu coba riset sederhana ya karena internet sangat terbatas waktu itu. Ya, saya dapat beberapa pendapat ulama, ada yang mengatakan pokoknya Sogiro tuh kecil, masa masih anak bermain, mungkin cuma sampai 7 tahun. Ada lagi yang mengatakan mungkin sampai 10 tahun. Ada lagi yang mengatakan mungkin sampai balik. Ya, saya nggak tahu yang mana yang benar ya, karena saya juga bukan ahli ijtihad. Jadi saya ngambil aja batas paling jauh biar aman gitu ya. Saya ngambil batas sampai balik. Oh, berarti sampai tugas saya adalah Robayani yang 5 ini. Supaya saya berhak untuk dapat doa yang sebelumnya. Diampuni dosa dan disayangi oleh Allah. Jadi ibaratnya gini, kita pengen diampuni, kita pengen disayangi, kita udah dapat jalur khusus spesial karena posisi Anda adalah orang tua. Gitu loh. Kalau kita tuh bukan orang tua, gak punya anak, maka jatah kita untuk punya jalur itu kita masih harus nyari. Tapi kalau kita punya anak, udah secara otomatis, yang penting anak doa kayak gitu dan Anda memenuhi syarat karena Anda melakukan proses robayani waktu anak Anda masih kategori usia sogiro. Berarti kalau kita melakukannya otomatis ya. Nanti kita bakal dapat pengampunan sama kasih sayang. Iya, emang. Nah, jadi beruntungnya ya jadi orang tua dapat jalur cepat gitu untuk diampuni dosa dan disayangi. Oke, nah karena bicara tentang ibu menjadi pembasuh luka, please putuskan generational trauma. Ini istilah sekarang ya. Intinya mah trauma yang diturunkan dari generasi ke generasi. Misalnya kita ngobrol sama ibu, ibu cerita masa lalunya yang berat. Udahlah, makanya nggak usah terlalu percaya sama laki-laki dah. Misalnya gitu ya. Jadi kalimat-kalimat yang diturun-temurunkan itu bukan hikmah pembelajarannya, tapi adalah kesimpulan rasa sakitnya. Bedakan ya. Dengar ceritanya sih nggak masalah. Memang kita perlu tahu cerita keluarga kita, cerita sesepuh kita kan perlu tahu ya. Tapi kalau yang diturun-temurunkan adalah rasa luka dan sakitnya, dan oleh karenanya bersikaplah meradang terhadap luka itu, yang diceritakan tuh bukan hikmah pembelajarannya, atau perjuangan dan pengorbanan supaya lepas dan pulih dari itu, maka kita akan mewarisi lukanya gitu. Coba bayangkan, Indonesia dijajah sama Belanda kan lama banget ya, hampir 350 tahun. Berarti kan ada generasi yang itu pengen merdeka. Cerita ke anaknya, ayo nak, hidup terjajah itu tidak enak. Ya, ibu sudah merasakan nih sakitnya terjajah, maka kamu harus bisa merdeka. Artinya yang dipilih itu bukan, makanya kamu tuh harus baik-baik sama Belanda. Kamu kan gitu ya? Makanya kita tuh harus merdeka. Jadi diambil satu
pemikiran, yang jelas dengan pemikiran itu tuh semua masalah tuh selesai karena akar masalah, sehingga ini semua masalah-masalah yang terjadi adalah karena kita dijajah gitu. Kelihatan, maka sang orang tua yang berkata pada anaknya, perjuangkan kemerdekaan nak, karena dijajah itu nggak enak, dan kami orang tua tuh sudah tahu rasanya dijajah dan disiksa oleh Belanda, maka kamu harus memperjuangkan kemerdekaan. Gitu kan ya? Kalau ada orang tua ngomong kayak gitu, berarti orang tuanya sudah merdeka di pikiran. Benar kan? Apakah kita sebagai ibu, kita bersedia apa tidak memutus trauma karena kita sendiri memilih berpikir merdeka? Kalau kita mengamati orang tua kita tidak memilih berpikir merdeka, lalu tanpa mereka sadari mereka mewariskan rasa luka, ketakutan, segala macam asumsi dan persepsi, maka well, it must end at us. It has to be stopped now. Dan menariknya, kalau kita mengamati perempuan itu bisa jadi sosok yang mewariskan dan terus memelanggengkan trauma, perempuan jugalah yang bisa jadi cycle breaker. Ya, nah ini coba, ini ada rekaman, mohon maaf tampilannya gini ya, saya merekam layar. Ini memang tidak ada suaranya. Anda perhatikan fokus pada kata-katanya. Dibaca aja ya, silahkan. Oke, lihat kalimat terakhirnya. I am the healing they fought for. Ini menceritakan 4 generasi, di mana generasi pertama sudah berkata, maafkan saya, karena saya tidak berhasil sembuh. Saya artikan ini. Saya membawa luka yang saya pun tidak memahaminya, tapi saya tahu saya tidak pernah berhenti mencintaimu. Kan? Kemudian si orang ini menyadari, kemudian saya belajar supaya kamu tidak harus mengalami rasa sakit sebagaimana saya mengalaminya. Saya membangun jalan di mana penyembuhan dan healing adalah starting point untuk dirimu dan bukan menjadi perjuanganmu berikutnya. Bukan kamu tuh bersusah payah di situ, bukan. Terus berikutnya, saya akan memutus siklus ini sehingga kamu bisa bebas. Kamu merdeka, anakku. Semoga kamu tidak perlu lagi mempertanyakan seberapa berharganya dirimu sebagaimana dulu saya bertanya begitu pada diri saya. Lalu si anaknya bilang, I am the healing they fought for. Sayalah penyembuhan yang mereka selama ini perjuangkan. Luar biasa kan? Bayangkan kalau antar generasi menjadi seperti itu, maka kita bisa menyadari betapa merdekanya nanti generasi sesudah kita. Dan saya berkata seperti ini, mudah-mudahan tidak menjadi sok tahu ya, karena saya juga menjalani prosesnya. Dan tentu saja belum selesai, ya, karena ini ongoing proses. Orang tua saya pisah dulu waktu saya bayi, saya baru tahu ibu saya yang mana usia 5 tahun, dan itu pun saya tahunya dari foto. Karena keluarga saya membriefing bahwa orang tua saya itu adalah kakaknya yang aslinya adalah kakaknya orang orang tua saya. Jadi dulu saya mengira, berarti saya anak ini, anaknya bapak ibu ini, kok nggak mirip ya, gitu ya. Dan bukan hanya nggak mirip, bahkan makanannya juga dibedain. Jadi yang satu makan ayam, saya makan tahu gitu misalnya. Menyadari perbedaan itu sebagai anak-anak kebingungan, kemudian menemukan foto di mana foto itu ada salah satu saudara saya digendong oleh seorang ibu, yang ibu itu wajahnya mirip banget sama saya. Sinetron banget ya. Ya. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat bahwa kita bisa dapat masa lalu seperti apa aja, itu hak prerogatif Allah, terserah Allah. Tapi kita juga sama Allah diberikan kemampuan untuk memaknai itu. Dan tentu saja kan kita pasti merekam semua kejadian itu, mungkin di momen kita mengalami itu, atau di momen kita merekam kejadian itu, bisa jadi persepsi yang kita ambil saat itu ya adalah persepsi terjauh yang kita bisa lakukan saat itu, namanya juga masih anak-anak misalnya ya, atau pas kita remaja. Artinya bagaimana kita merekam sebuah kejadian dalam hidup kita, traumatik atau tidak, itu akan sangat tergantung kapasitas ketika kita mengalaminya, itu maksud saya. Tapi kan sekarang Anda sudah dewasa ya, apakah orang yang menyakiti Anda dulu lagi sebelah Anda? Kan enggak ya. Apakah situasinya sama? Apakah suami Anda adalah persis wajahnya sama dengan orang yang dulu melukai Anda, nada bicaranya, perilakunya, sikapnya, persepsinya atas diri Anda, apakah sama? Tapi menariknya, kitanya sendiri sudah berubah banyak, kehidupan sekitar kita sudah berubah, orang-orang di sekitar kita sudah berganti, tapi Anda masih mempertahankan kapasitas Anda ketika dulu Anda terluka. Padahal dulu itu terjadi ketika Anda masih kecil.
You are grown up now. Anda sudah dewasa sekarang. Kapasitas Anda sudah berkembang. Sebenarnya begitu ya. Maka dari situ sebenarnya setiap manusia itu punya pilihan untuk memaknai apapun yang dia alami. Ini kalimat yang khas dari Viktor Frankl. Viktor Frankl dulu adalah korban dari Nazi. Jadi saat itu ada camp penyiksaan di mana orang dikumpulkan terus dimasukkan ke kamar gas, terus diracun di gas itu ya. Jadi sebenarnya ini genosida yang dialami oleh orang Yahudi zaman dulu. Ya nggak tahu kenapa tuh orang Yahudi ada yang membentuk Zionis, terus mereka melakukan genosida lagi pada yang lain. Karena kita tahu kan ya banyak orang Yahudi tidak setuju dengan Zionis. Nah balik lagi ke sini. Namanya Viktor Frankl. Sepengetahuan saya, Viktor Frankl juga tidak setuju dengan genosida Palestina, setahu saya, tapi udah meninggal sekarang ya. Nah, Viktor Frankl tuh pernah berkata begini, between stimulus and response, there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom. Di sini dia menyebutkan 3 hal. Antara stimulus dari luar, orang komentar, ada kejadian yang memicu atau men-trigger, itu namanya stimulus ya. Semua yang datang dari luar kita. Terus kita merespon. Apakah responnya perasaan, kata-kata, sikap, gestur tubuh, atau apapun yang datang dari kita namanya respon. Sebenarnya kita itu bisa memilih untuk tidak reaktif. Tidak reaktif itu kayak bensin, api, siram bensin langsung itu namanya reaktif. Tidak ada jeda antara kejadian bensin tertuang dengan api membesar. Nah, kita tuh nggak kayak gitu. Sebenarnya ada jeda antara stimulus tadi sama respon kita. Jeda itulah yang harus kita maksimalkan. Makanya kalimat keduanya, di dalam jeda itu ada kekuatan kita untuk memilih respon. Datang stimulus dari luar, datang komentar dari luar, datang trigger dari luar. Ada jeda, dan di jeda itu kita bisa memilih respon. Bahkan kalimatnya adalah power to choose our response. Kita punya kekuatan, kendali, daya untuk bisa memilih respon. Kalau sudah memilih respon, di respon itulah kita bertumbuh dan merdeka. Maka pilihlah respon-respon yang memerdekakan Anda dan menumbuhkan Anda. Kalau Anda hanya bersikap reaktif, Anda hilangkan jeda itu. Si jeda dan space itu tuh Anda hilangkan. Nah kalau hilang, ya nggak ada dong kendalinya. Dan bahkan ketika Anda bersedia menerima, oke benar nih ada nih jedanya, saya harus mengendalikan diri saya, tapi pilihan responnya salah, maka tidak bisa bertumbuh dan tidak bisa merdeka. Gitu ya. Tuh, jadi dari sini kita bisa lihat pilihan-pilihannya. Misalnya nih, kita memahami bagaimana cara kita merasa dan cara kita merespon. Apa hal-hal yang menyebabkan, karena beda antara menyebabkan, memicu atau men-trigger, dan membakar. Kalau penyebab, itu bisa kita kenali dari kapan pertama kalinya Anda berekspresi begini. Pertama kalinya. Oh, momentum itu saya ingat saya diketawain teman sekelas soalnya nilai matematika saya dapatnya 2. Dari mestinya total itu 10. Saya cuma dapat 2. Itu pertama kali punya dapat emosi sebesar ini, iya. Itu berarti namanya penyebab. Itu penyebabnya, kejadian penyebabnya itu. Kemudian seiring waktu ternyata pemicunya adalah kalau ada orang misalnya komentar gini, serius yang kamu kerjain kayak begini? Nah, kayak ada nada nggak percaya, cuma gini doang, gitu loh. Itu langsung memicu, bener tuh aku aja dulu diketawain. Berarti orang ini tuh tidak menghargai saya atau orang ini tuh menganggap saya tuh tidak worth it gitu ya, tidak layak. Oh, berarti orang ini tuh melihat betapa buruknya kinerja saya, kan gitu ya. Coba dilihat si orang yang menyebabkan tadi, yang bukan ya orang menyebabkan sama orang yang memicu kan beda ya. Apakah si orang yang memicu yang tadi ngomong serius cuma segini aja? Apakah itu adalah orang yang dulu ngetawain kita? Kan enggak ya. Makanya orang tidak sadar bahwa dia memicu orang lain. Dan kemudian coba lihat apa yang membakar. Seringkali pembakarnya datangnya dari 2. Diri sendiri atau dari perempuan. Juga. Nih, dari diri sendiri itu maksudnya misalnya gini. Aduh tuh kan benar. Saya itu not good enough lah. Pasti saya itu salah lah yang ngerjain tuh kan. Udahlah kamu tuh ngapain sih mau ngerjain kayak gitu. Udah pasti nggak akan benar. Pasti orang tuh komentar. Itu diri sendiri tuh. Self talk ke diri sendiri itu negatif. Jadi udah kita ada penyebab. Kita terpicu. Terus kita sendiri yang menyiramkan bensin ke dalam emosi kita sehingga terus terbakar. Itu kadang perempuan yang lain pergi di zaman sosmed sekarang. Halah udahlah orang kayak gitu tuh gak usah didengerin misalnya ya. Ayo kamu tuh hindari orang-orang yang toksik. Udah kamu sampai burn out kayak gitu. Itu kan komentar orang ya. Ini komentar orang tuh merasa jadi justifikasi, jadi pembenaran buat kita. Oh iya bener ya. Oh iya bener gitu ya.
Makanya di zaman sekarang ya, orang bisa salah kaprah meninggalkan orang tua karena menganggap orang tuaku tuh toxic parents gitu. Padahal di Al-Quran itu tidak pernah ada perintah meninggalkan orang tua loh. Ibrahim aja masih melakukan birrul walidain kepada Azar. Pada Azar tuh pembuat patung dan Azar tuh mengusir Ibrahim. Ada ulama yang mengatakan bahwa ketika Ibrahim itu hijrah sesudah dibakar, kemudian masih hidup, gitu kan? Ibrahim itu hijrah, saya agak lupa hijrahnya itu ke arah mana. Dan ada ulama yang mengatakan bahwa itu tuh bawa bapaknya. Bayangkan, bapak yang dulu mengusirnya, bapak yang tidak bisa mempertahankan argumen karena dia sendiri pembuat berhala, bapak yang membuat Ibrahim itu dipermalukan di depan warga negara satu negara Raja Namrud itu loh. Ya, jadi hati-hati dengan penyebab pemicu pembakar, coba tolong dikenali. Oke. Berikutnya, memaafkan itu adalah 100% hak Anda. Memaafkan itu adalah kemewahan yang berhak Anda dapatkan. Untuk memaafkan orang yang salah, tidak perlu sadar bahwa dia salah dan tidak perlu minta maaf pada Anda. Memaafkan mah hak Anda. Anda bisa memaafkan orang meskipun orang itu tidak merasa salah sama Anda. Anda bisa memaafkan orang meskipun orang itu nggak minta maaf sama Anda. It's your own choice. Jadi kita nggak bisa bilang, ya aku tuh masih marah sama dia. Mana dia juga nggak sadar lagi sama saya. Masa saya mau maafin? Itu Anda yang memilih mempertahankan diri jadi korban. Dan Anda yang bilang, kok saya yang harus melakukan perubahan? Dia dong. Kan dia yang salah, bukan saya. Nah, gitu ya. Jadi Anda melempar bola yang mana kalau bolanya di tangan Anda tinggal ngegolin, di kaki Anda, bolanya di kaki Anda tinggal ngegolin. Tapi Anda bilang, "Oh, bukan saya dong yang harus melakukan perubahan, bukan saya dong yang harus mencapai target diri saya yang lebih baik. Yang itu dong yang harus nendang." Terus orang itunya nggak sadar, orang itunya tidak merasa dia salah, orang itu tidak sadar bahwa dia memicu, mungkin dia niatnya baik tapi Andanya yang salah nangkep, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi yang saya masih ingat sampai sekarang adalah saya merasa saya diselamatkan oleh Allah ketika berulang kali saya bertanya pada pikiran saya sendiri, sebenarnya saya marah nggak sih sama ibu saya? Karena kan pisah, terus saya ikutnya sama bapak saya. Saya tidak memilih untuk ikut karena saya masih bayi waktu itu. Jadi ya somehow ya saya mah dibawa aja gitu ya. Tapi kalau saya bertanya, sebenarnya saya marah nggak sih sama ibu saya kok? Kami baru ketemu usia saya 17 tahun dan ada saudara yang mengatakan bahwa ibu kamu mau ketemu sama kamu karena kamu masuk ITB. Katanya gitu. Jadi saya nggak tahu mana yang benar, tapi sepanjang yang saya ingat, saya tidak punya rasa marah sama ibu saya. Saya hanya punya rasa rindu sama rasa kasihan. Kasihan karena ya pasti situasinya berat banget ya, sehingga ibu saya tuh kok nggak ngontak saya gitu. Entah apa yang beliau alami. Tapi mungkin ada banyak kebingungan, ada banyak asumsi yang salah, ada cara cara keyakinan hidup yang tidak tepat, mungkin gitu ya. Jadi saya cuma menyadari kayaknya ibu saya juga berjuang gitu, tapi nggak tahu saya perjuangannya apa, karena pernah ketemu gitu ya. Jadi ketika ketemu saya memilih untuk mensyukuri, karena kan lah kan kamu pengen punya ibu ya, Mak ya. Dia kan ibunya ada depan kamu nih, walaupun cuma ketemu karena kamu masuk ITB. Tapi kan ya, yang kamu tunggu toh, kalaupun hadirnya tidak seperti orang yang saya harapkan gitu ya, misalnya, ternyata tuh ustazah gitu ya, solehah gitu. Walaupun hadirnya nggak kayak gitu, tapi kan kamu minta ibu. Nah itu ibu kamu ada depan kamu, ya udah syukuri aja. Cium, peluk, udah tidak usah membawa-bawa ketidaktahuan dan ya mungkin sikap-sikap dan keputusan bodohnya yang kemudian kamu anggap itulah yang membuat di hidup kamu menderita. Tuh. Jadi itu memaafkan tuh benar-benar 100% hak kita. Jadi kalau ditanya bagaimana perasaan saya sama ibu saya mah damai-damai aja beneran. Tidak ada rasa marah. Yang ada adalah saya rindu dan saya merasa kasihan itu aja. Dan sejujurnya saya sering bilang sama teman-teman dekat saya sering bilang bahwa kalau saya dikasih kesempatan tuh untuk ngisi webinar atau seminar, saya tidak merasa itu prestasi. Beneran. Saya merasa itu latihan dari Allah karena suatu saat saya bakal ngomong sama ibu saya dan akan membantunya mengenali hidup yang benar tuh gimana sih. Dan cara cara saya dicelupkan dengan berbagai macam latihan dan pembebanan dan penderitaan dalam hidup tuh salah satu titik akhirnya tampaknya itu untuk diceritakan pada ibu saya. Tapi saat ini saya belum punya akses untuk bisa cerita, saking bedanya pemikiran kami gitu. Itu ya. Kemudian ciptakan identitas baru diri Anda. Kalau Anda mengatakan saya tuh adalah orang yang tidak dicintai sama ayah saya misalnya. Saya tuh tertolak, saya tuh pribadi yang dibuang. Berarti saya tuh tidak berharga. Nah, itu Anda sudah menempelkan identitas pada diri Anda, itu udah salah. Padahal Allah udah jelas mengatakan, aku akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Habis itu, bahkan ketika sudah diciptakan, semua bersujud. Dan saat itu, menurut ulama tafsir, yang hadir itu bukan cuma ruh Nabi Adam. Yang hadir itu ruh semua manusia. Nabi Adam itu mewakili untuk dites. Itu aja.
Jadi ketika semua makhluk itu sujud, sujudnya bukan cuma ke Nabi Adam, ke Anda juga. Karena ruh Anda juga ada di situ. Berarti kalau sebelum Anda masuk ke alam dunia, Anda sudah pernah mendapatkan sujud dari semua makhluk, mengakui bahwa Anda adalah makhluk dengan fitur tercanggih, teknologi yang tidak pernah ada sebelumnya di makhluk-makhluk yang lain. You are the best creature gitu ya, makhluk terbaik. Kok bisa Anda berkata pada diri sendiri bahwa saya tidak berharga? Dan Anda menempelkan label-label negatif pada diri Anda. Atau Anda percaya bahwa orang lain komentar buruk tentang Anda, terus Anda telah bulat-bulat. Itu tetap aja salah gitu ya. Jadi definisikan diri Anda dengan definisi yang jelas. Saya adalah orang yang berhasil survive dari kehidupan yang berat. Dan oleh karenanya, saya ditolong oleh Allah. Itu tanda bahwa saya ditolong. Bahwa saya ditolong oleh Allah, berarti saya dipilih sama Allah. Bahwa saya orang terpilih, maka saya tidak perlu ragu dengan kasih sayang Allah. Gitu ya. Saya adalah orang yang berani. Saya berani menghadapi ketakutan saya berani mengambil pilihan dan pikir, saya berani mengambil atau memilih pikiran dan perasaan yang tepat untuk saya berani untuk memutus trauma generasi, saya berani untuk memilih sebagai cycle breaker. Saya adalah orang yang penuh kasih sayang. Saya tahu bahwa saya dulu dizolimi, tapi itu hanya menumbuhkan semakin banyak kasih sayang karena saya tahu apa rasanya sakit. Kayak gitu loh. Self-talk-nya, definisi dan identitas Anda tuh digaungkan pada pikiran dan perasaan Anda secara positif. Itu ya. Dan Anda perlu berhati-hati terhadap self-talk negatif karena itu bukan dari Anda, itu dari setan. Makanya kita disuruh berlindung kepada Allah dengan Allah menyebutkan 3 kali predikatnya. Qul a'udzu birabbin nas, Robnya manusia, ilahin nas, ilahnya manusia, malikin nas, raja dan pemiliknya manusia. Allazi waswisu fi sudurin nas, dari waswas yang dihembuskan setan kepada sudur. Sudur itu dada. Kan qalb atau hati adanya di dalam dada. Itu menunjukkan bahwa setan itu cuma bisa sampai dada, belum sampai hati. Kitalah yang memilih membukakan pintu dada itu dan ayo ya sini saya telan bulat-bulat apa was-was dari Anda, masuk aja ke dalam peta hati saya, lalu jadilah itu definisi dari diri saya. Itu ya, makanya harus berhati-hati. Unlearn cara lama. Kalau Anda sudah terbiasa melihat keluarga atau orang tua atau orang dewasa dulu melakukan itu pada Anda, sadari bahwa sumbernya bukan dari saya, sumbernya dari yang saya tonton. Saya menyimak perilaku orang dewasa sekitar saya seperti itu. Oke, saya kan nggak mau begitu lagi, itu kan ya. Makanya saya akan memilih dan melatih bagaimana cara saya menggunakan cara-cara baru untuk berinteraksi sama orang. Misalnya, dulu aku pokoknya nggak mau kayak ibu aku lagi. Marah-marahnya serem banget deh gitu. Pas giliran Anda jadi ibu, Anda marah ke anak Anda persis kayak ibu Anda gitu kan. Kan serem ya, kok saya malah jadi kayak ibu saya, misalnya gitu ya. Maka yang perlu dilakukan adalah pertama, Anda maafkan dulu bahwa Anda pernah salah. Terus Anda juga, ya maafkanlah ibu Anda bahwa pernah salah. Perkara ibu berubah atau enggak, oke itu hal berikutnya. Tapi maafkan aja dulu, jadi nggak nyalahin gitu ya ke ibu. Kemudian Anda juga memilih untuk, saya nggak mau lagi ya Allah pakai cara itu. Tapi saya nggak tahu cara yang benar, tolong bantu saya, ajari saya cara yang benar untuk mengungkapkan emosi saya pada anak saya. Kalau udah kebayang cara yang benarnya gimana, latih setiap hari. Maka ketika dilatih setiap hari, maka kita jadi belajar ulang cara yang baru. Gitu ya. Dan kita istiqomah dengan itu. Nah, saya ingin mengakhiri dengan doa. Ini doa yang saya suka. Sebenarnya judulnya Serenity Prayer. Setahu saya sih sebenarnya ini tuh bagian dari puisi. Yang nulis puisinya sebenarnya orang Kristen ya. Tapi mohon maaf saya penggal aja. Sedikit yang saya ambil. Aslinya doanya panjang. Dan doa ini yang suka saya baca waktu saya masih kecil. Dari kecil saya seringnya mengungkapkan doa pakai bahasa Indonesia tuh pakai kata-kata ini. Yang mana pas saya sudah besar saya baru tahu itu bagian dari Serenity Prayer. Ya Allah, berilah saya kekuatan untuk mengubah apa yang bisa saya ubah. Berikan saya kesabaran untuk menerima apa yang tidak bisa saya ubah dan berikan saya kepekaan dan kebijaksanaan untuk bisa membedakan keduanya. Ya, mudah-mudahan dengan begitu kita bisa merasakan dada yang lapang, hati yang damai, jiwa yang pemaaf, jiwa yang bersih, nafs mutmainnah. Ingat bahwa yang akan masuk surga hanya nafs mutmainnah. Semoga Allah mudahkan dan berikan kita kekuatan semua untuk membasuh luka dalam diri kita sendiri, sehingga kita senantiasa siap untuk mempraktekkan semua sikap-sikap kasih sayang kita yang sudah alaminya kita memang ibu penuh kasih sayang. Pasti kita tuh membasuh luka. Kita hanya gagal membasuh luka kalau kita ternyata malah menyemburkan atau menunjukkan luka kita sendiri. Jadi sembuhkan dulu diri Anda, seiring waktu Anda menyembuhkan diri Anda, insya Allah pasti Anda bisa menjadi pembasuh luka yang baik bagi anak-anak Anda. Demikiannya dari saya, mohon maaf kalau kelamaan. Saya kembalikan lagi ya ke Mbak Siti Rosita berarti ya.
Iya, Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak Teh Elma. eh Selalu ya, teman-teman, kalau Teh Elma udah memaparkan ini pasti daging semua gitu, deep semua gitu, Masya Allah. Memang itu yang jadi kebutuhannya kita gitu ya tadi, seperti yang Teh Elma bilang dan sudah sampaikan. eh Ya tadi kita basuh dulu luka kita, mungkin baru kita bisa membasuh, kita bisa menjadi pembasuh luka bagi anak-anak dan keluarga kita gitu ya. Baik, eh mungkin kita kasih waktu dulu untuk ada yang bertanya barangkali gitu ya sebelum kita tutup. Silakan teman-teman, adakah yang mau bertanya ke Teh Elma? Assalamualaikum Teh, izin bertanya Teh. Oke, silakan Mbak Salam Juheri ya. warahmatullahi. Salam, silakan. Assalamualaikum ya Teh, izin perkenalkan nama saya Andes. Saya mau tanya ya Teh, gimana eh, saya itu caranya ya bingung gitu Teh, maksudnya tuh mau mulai dari mana gitu kan. Karena kayak sama itu udah bertumpuk ya, luka itu kayak ngerasa udah banyak luka gitu kan. Nah sampai udah efeknya tuh udah nggak baik ke anak, maksudnya suka marah-marah nggak jelas, udah efeknya udah ngerasa itu udah nggak baik, tapi kayak bingung gitu teh harus mulai dari mana sebenarnya, apa yang harus karena setiap melihat tingkah laku anak yang tidak sesuai ekspektasi aja aku udah terlalu udah marahnya tuh udah berlebihan banget teh kayak gitu. Nah Mm-mm. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Andes, boleh tanya usia anaknya usia berapa? Sekarang usia anak itu yang paling tua 8 tahun, yang nomor 2 itu 5 tahun, yang Tahun. nomor itu 2 tahun setengah. Jadi 8, 5, dan 2,5 tahun. Pertanyaan terakhir dulu dari saya. Kalau Mbak pernah cerita ke suami perasaan Anda? Nah itu masalahnya juga di situ itu teh apa komunikasi dan hubungan saya dengan suami itu saya merasa tuh kurang baik gitu loh teh, kayak Hmm. komunikasi gitu mau cerita aja nggak kayak nggak diterima gitu loh teh, jadi ya nggak bisa diungkapkan gitu, jadi semuanya kayak menahan sendiri semuanya gitu teh. Memang suami pernah menyatakan dengan jelas tidak mau menerima curhat dari Anda gitu? Iya kan kami itu LDR teh LDM gitu dari awal pernikahan sampai sekarang kayak gitu. Nah jadi kan setiap pulang itu cuman waktunya sebentar ya teh. Hmm. Terus dan saya tuh juga ngerasa kayak diabai, nggak tahu ya, pokoknya abai aja kayak gitu loh teh. Kalau misalnya mau nggak ada celah gitu untuk cerita, mengungkapkan isi hati gitu loh. Karena setiap misalnya apa-apa aja, misalnya komunikasi, tapi yang ditanya cuman anak aja kayak gitu loh teh. Oh, Jadi bukan nanya tentang Anda gitu ya? Oke. Eh, maaf nanya lagi. Suami masih sholat? masih alhamdulillah teh. Alhamdulillah. Bawa harta halal? Insya Allah Insya Allah. halal. Baik. Suami juga kalau kepada anak komunikasi cukup baik. Komunikasi dalam arti ya bukan marah-marah dan lain sebagainya gitu. Artinya ada bermainnya, berusaha mendidik, ngasih nasihat. Masih begitu? Kalau sejauh ini ya teh, maksudnya kalau setiap pulang, alhamdulillah itu dia suka ngajak main anak-anaknya sih, aku gitu. Cuman kalau misalnya jauh kan LDM gitu ya teh. Ya. Nah itu kadang komunikasi gitu ke anak gitu teh. Hmm. Tapi kalau di rumah tuh ya suka ngajak main. Nah tapi kalau kayak nasihat atau kayak gimana tuh, yang aku lihat ya nggak nggak tahu ya teh, maksud tuh yang nasihat mungkin ada sih dia tuh ngasih nasihat. Cuman ya dalam artian tuh nggak tahu dalam nggak dalam ya, maksudnya kan harapan aku kan lebih tinggi gitu loh teh, maksudnya tuh. Dan Hmm. nasihat-nasihat yang diberikan itu mungkin ada, tapi mungkin yang aku ekspektasi aku pengennya lebih lagi kayak gitu. Oke, ya baik. Terima kasih. Mudah-mudahan cukup tergambar ya sehingga saya bisa menanggapinya. Pertama, ini saya langsung jawab, Mbak Siti, Rosita. Langsung aja. Langsung aja Teh, boleh Oke, Mbak. baik. Pertama, Mbak, peluk dulu ya. Pasti capek banget rasanya ya. Sendirian, anak masih kecil.
jauh dari suami. Ya, saya yakin, tepatnya bukan saya rasa lagi. Di sini ada 41 orang, pasti 40 orang yang lain merasa sesak mendengar ceritanya Mbak. Tadi kalau Mbak merasakan sendirian, berat, ketumpuk-tumpuk semuanya, iya banget lah, wajar. Saya ingin memberitahu dulu, ingin memastikan, ingin memvalidasi bahwa yang Mbak rasakan itu wajar banget, wajar. Itu tentang rasanya ya, saya bicara tentang rasanya. Tapi apakah yang Mbak pikirkan, misalnya, aku tuh bingung lah misalnya mulainya dari mana, kayaknya tuh suami juga susah diajak ngobrolnya. Atau apa ya, aku tuh langsung marah banget ketika anak-anak itu tidak sesuai ekspektasi aku dan sebagainya. Kalau itu bukan bicara perasaan pertama. Jadi kita nomerin ya. Perasaan pertama adalah kalau lagi banyak bukan dikerjakan lelah gitu kan. Kemarin aja habis marah, sekarang ada lagi yang memantik marah lagi. Datang suami nggak banyak ngobrol dan nggak banyak nanya tentang saya, kecewa. Itu namanya perasaan pertama. Perasaan yang spontan muncul begitu kejadian-kejadian itu terjadi. Ada lagi perasaan kedua itu sudah dibumbui asumsi. Aku sebenarnya capek, tapi ngelihat suami kok kayak nggak tertarik untuk nanya ke aku ya, atau aku cerita juga kayak jawabannya apa ya seadanya aja. Aku tuh sedih banget deh digituin. Itu perasaan kedua. Sudah dibumbui dengan asumsi, lalu Anda memilih loh ya, ini sebenarnya kita tuh memilih. Memilih perasaan itulah yang muncul ketika sudah tahu bagaimana respon orang, gitu. Lalu ada lagi yang ketiga, pas suami itu udah nggak ada, kalau kalau pas orangnya nggak ada, terus kita masih apa sih namanya ya, menyimpan rasa beratnya gitu ya. Tuh kan sekarang pergi lagi, terus kerja lagi, terus tetap aja nggak ada yang merhatiin aku gitu ya. Sama anaknya juga nggak bisa gitu. Jadi itu yang tadi Mbak bilang tentang ketumpuk-tumpuk dan tumpukan itu dari yang ketiga tuh. Itu sudah lebih bermacam-macam lagi, sudah lebih bermacam-macam lagi sehingga dari situ kita agak sulit untuk mengenali dan mengurai ini awalnya dari mana sih, ya. Nah, karena tadi pertanyaannya Mbak adalah saya mulai dari mana, berarti saya meyakini Mbak mau berubah kan ya? Kalau Mbak bilang, kok harus saya yang berubah? Maksudnya situasinya yang berubah. Iya betul, situasinya akan berubah, tapi Mbak duluan yang berubah ya. Berarti kan Mbaknya mau ya? Makanya Ya, tadi Mbak. nanyanya saya harus mulai dari mana kan? Oke, mulainya dari mana? Menurut hemat saya, kalau ngikutinnya syariat bagaimana Islam mengajarkannya, mulai dari ngomong ke suami. Karena suami Anda sebenarnya akan ditanyai di akhirat nanti. Kalau dia tidak tahu bahwa istrinya merasa begitu, dia akan ditanya, Anda akan ditanya. Kalau sebenarnya dia sedikit banyak lah ada taunya tentang kondisi Anda, tapi dia hanya kebingungan gimana harus ngerespon Anda, dan dia tidak menindaklanjuti kebingungan itu, dia bakal ditanya. Jadi kasarnya, masuk neraka atau masuk surganya suami Anda, itu akan sangat ditentukan dari bagaimana sang suami itu sendiri sebenarnya benar-benar tahu nggak kondisi Anda dan apakah memilih respon yang tepat untuk membantu Anda dan untuk membimbing Anda dan untuk memimpin Anda. Jadi kalau kalau misalnya di pikiran suami adalah saya kan udah berusaha jadi suami yang baik sampai LDM gitu loh. Bang dikira kalau LDM tuh cuma istri aja yang kesulitan, dia saya juga kesulitan dong, nggak ada istri dan anak-anak gitu kan, saya juga kangen dan sebagainya gitu ya. Tapi inilah pengorbanan saya, misalnya gitu ya. Tapi pengorbanannya untuk menjemput nafkah yang mana itu wajib buat suami, membuat dia mengorbankan kewajibannya yang juga justru utama karena tugas koam utamanya tuh bukan membawa nafkah, tapi menjadi wali dan pelindung bagi yang menjadi tanggungannya. Jadi ibaratnya menjemput nafkah itu tugas nomor 2, tugas nomor satunya adalah menjadi suami dan ayah yang baik, gitu kan ya. Jadi kalau Anda tidak pernah bicara pada suami Anda, tidak pernah mulai membuka komunikasi, maka suami Anda masih mengira bahwa tugas saya sudah terlaksana. Si tugas nomor 2, dia nggak sadar tugas nomor 1 dia belum menjalankan dengan baik. Makanya butuh feedback dari Anda. Oke, mulai ngomongnya gimana? Mulai ngomongnya adalah begini. Saya sering menyarankannya pakai 3 tahap ya, fakta, perasaan, sama pikiran. Misalnya, Mas, kita kan punya 3 anak. Itu kan fakta ya, nggak akan, si Mas nggak akan bilang, perasaan cuma 2, itu nggak mungkin ya. Mas, kita kan punya 3 anak. Faktanya, saya nemenin 3 anak setiap hari ternyata sangat melelahkan. Itu juga fakta. Suami juga nggak akan bilang, Allah masa segitu aja capek. Nah, nggak mungkin. Habis itu, ternyata membesarkan 3 anak sendirian tanpa Mas, saya sangat kesepian. Itu sudah nyambung antara fakta sama perasaan. Habis itu nanti ceritain lagi di perasaan berikutnya. Saya kesepian karena nggak ada Mas. Saya merasa sendirian karena tidak ada yang benar-benar memahami perasaan dan situasi saya. Habis itu saya merasa kecewa setiap kali
hal-hal kecil memantik marah saya. Saya merasa marah karena banyak hal yang tidak sesuai dengan yang saya rencanakan. Saya merasa kesal karena anak-anak tampak sulit untuk nurut sama saya. Saya merasa apa ya, gagal karena berkali-kali apa ya, marah tak terkendali padahal aslinya saya sayang sama mereka. Saya merasa tertekan karena harus menanggung semua situasi di rumah ini sendirian. Saya merasa heran kenapa kalau Mas datang ke sini tidak membuka obrolan tentang saya. Saya merasa rindu untuk ditatap, ditanya, dan disayang sama Mas. Saya merasa, apa lagi itu, sebutin lagi tuh. Satu rasa penyebabnya apa? Satu rasa penyebabnya apa? Satu rasa penyebabnya apa? Saya duga suami Anda tidak tahu. Dan kalau suami tidak tahu, bagaimana kita bisa berharap suami itu berubah tindakannya? Kan nggak mungkin ya. Orang akan melakukan perubahan tindakan kalau dia diberitahu. Jadi beritahu dulu, dan dalam beritahu ini Anda keluarkan semua emosi Anda. Tapi kan nggak perlu pakai teriak-teriak ya. Mau ditulis misalnya boleh. Dan ingat, fokus pada caranya tadi. Ceritakan faktanya dulu. Saya sendirian di rumah dengan 3 anak. Mas di sana baru pulang 2 minggu sekali, 2 bulan sekali misalnya gitu ya. Selama Mas ada di sini paling durasinya 7 hari. Misalnya. Sebutin dulu faktanya. Nanti habis ceritain faktanya, baru ceritain perasaannya pakai data kayak tadi. Saya merasa apa, karena apa. Saya merasa apa, karena apa. Satu kalimat, satu kalimat. Saya merasa apa, karena apa. Karena begitulah cara bicaranya ke laki-laki. Jadi laki-laki itu dibantu untuk paham data dan paham sebab akibat. Nanti udah keluar tuh semua, mau sampai 100 perasaan juga nggak apa-apa kok, bebas. Itu baru bilang pendapat. Mas, aku tuh pengennya, aku yakin kalau Mas pulang ke sini dan dalam 7 hari, Mas benar-benar ngobrol sama aku. Mas dengar aku cerita, aku juga dengar Mas cerita semua beban perasaan kita. Kayaknya hidup kita akan membaik. Itu dulu misalnya pendapat pertama. Pendapat kedua misalnya, Mas, sepertinya aku pikir kalau si kakak itu banyak dikasih wejangan untuk jadi kakak yang bantu ibu dan jadi kakak yang bisa nemenin adik-adik, saya rasa di rumah nggak akan terlalu banyak konflik deh. Gitu. Jadi kita ceritain pendapat kita. Kayaknya kalau menurut saya kalau ini dilakukan bakal gini deh. Ya memang itu masih asumsi ya. Tapi kok mendingan dikeluarin sekarang. Karena kalau Allah menyimpan ide di pikiran kita, berarti ide itu tuh harus kita respon. Bisa jadi idenya harus dilakukan. Sehingga kalau dilakukan, nanti Allah kasih petunjuk berikutnya. Kan gitu ya. Kalau cuma idenya ada di kepala, coba aja ya si kakak tuh bisa ngebantuin. Kayaknya mah nggak akan terlalu capek gini deh. Ah, tapi ya udahlah percuma. Tuh, idenya udah ada sama Allah, tapi kitanya nggak ngerespon. Ya sama aja. Makanya ya Allah bilang di surat Ar-Ra'd, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mengubah dirinya sendiri. Dan bukan kalimatnya bukan sampai kaum itu mengubah nasibnya sendiri, sampai kaum itu mengubah dirinya sendiri. Itu ya. Saya tahu ini pasti tidak, apa ya, pasti ini canggung bilangnya, tahu. Pasti berat. Iya, wajar. Pasti bakal banyak nangis. Iya, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda nggak cerita ke suami Anda mau cerita ke siapa? Ya, nanti harus cerita ini tuh. Urutannya kayak tadi ya, ingat ya, fakta kejadiannya apa, perasaannya apa, setiap kalimat perasaan, satu kalimat, habis itu ceritakan pendapat Anda. Dalam semua cerita itu, tidak perlu menilai suami, tidak perlu melabeli. Misalnya, aku kecewa, ternyata kamu tuh males. Ya nggak usah ngomong gitu, aku kecewa karena kamu belum banyak membantu. Misalnya gitu ya. Jadi kita tidak menilai, kita cuma nunjukin perilakunya apa. Suami faktanya tidak membantu, suami itu sikapnya tidak membantu gitu. Tapi kan gak usah ngomentarin suami males, itu kan beda ya. Atau misalnya saya merasa capek karena ternyata bahkan sampai handuk basah aja harus aku yang simpenin di kasur. Padahal itu bekas kamu, jorok banget sih kamu. Nah gitu, itunya nggak usah, jorok banget sih kamunya nggak usah. Cuma bilang saya merasa capek karena handuk basah aja masih harus saya yang nyimpenin jemuran, kayak gitu. Jadi dengan begitu tujuan pertama dari semua tahap ini, dari semua cara ngobrol ini adalah Mbak mengurai perasaan Mbak sendiri. Karena entah Mbak menyadarinya atau enggak ya, Mbak kebanyakan asumsi. Ya saya ngomong aja padanya, Mbak kebanyakan asumsi. Oh, suaminya kan sibuk, dia juga nggak merhatiin sama saya. Terus anak-anak tuh gimana sih? Kok nggak bisa sesuai dengan yang saya minta? Tunggu, makanya tadi saya nanya usia anak, 8 tahun, 5 tahun, 2,5. Silahkan tanya pada semua ibu yang punya beberapa anak, dan beberapa anaknya masih usia batita. Apa yang bisa kita harapkan dari anak usia balita, batita? Maya mereka mah belum bisa patuh.
Makanya menurut psikolog juga usia anak di bawah 7 itu egosentris. Hidup saya berpusat pada diri saya. Sampai saya akhirnya paham kenapa Bu Elisman bilang kalau bisa di rumah itu nggak, jangan ada 2 balita. Tapi kan terus saya bilang, Bu, di rumah saya balitanya ada 3, kan anak saya ada 6, Bu. Bertahun-tahun saya mengalami masa anak di bawah 7 tahun tuh pasti 3 orang. Baru sekarang aja kayaknya saya merasa anak di bawah 7 tahun itu cuma 2 orang. Dan saya nikah dari 2007. Saya mengganti popok nyebokin dari 2007, baru berakhir ganti popok itu baru berakhir tahun 2023, baru berakhir tuh, lama ya. Nah, jadi maksud saya cerita kayak gini adalah ya memang capek. Ketika Anda capek dan Anda menyadari anak Anda tuh kayak susah diatur, mari kita pikirkannya gini, kenapa ya dia susah diatur? Ya karena usianya. Kalau usia usia segini anak tuh nurut aja ya, tunggu waktunya nanti usia 7 tahun juga ikutan temennya gara main game. Kan nurut juga sama temennya. Makanya Allah kasih masa egosentris itu untuk membentuk jati diri. Jadi Anda yang bilang, kakak tuh kan anak yang baik. Anak yang baik itu bisa ngemong adik-adik. Anak yang baik itu patuh sama orang tua, bukan patuh sama yang jelek. Anak yang baik itu mau bantu ibu di rumah. Anak soleh itu anak yang sopan bicaranya. Nah gitu loh, dikasih tahu kayak gitu. Jadi dia tuh paham identitasnya. Ya, aku kan anak soleh ya, masa aku ngomong kasar. Aku anak soleh ya, masa aku mukul adik gitu. Itu yang harus diperkuat. Jadi kamu tuh anak yang bagaimana, makanya kamu tuh begini. Itu bagian dari penguatan di bawah 7 tahun. Nanti di atas 7 tahun, ada yang bilang ini misalnya, kita main game ini yuk gitu. Nggak mau. Loh kok kamu nggak mau, yang lain aja semua main game. Kamu ketinggalan nyaman banget. Nah itu serah. Aku kan anak baik. Nah, gitu. Jadi wajar kalau anak-anak seusia itu masih susah untuk memenuhi ekspektasi. Karena belum usianya. Memenuhi ekspektasi itu baru sebenarnya kalau ngelihat dari usia baru bisa sekitar 8-9 tahun ke atas. Makanya kata Bu Eli Risman, manusia adalah mamalia dengan usia ketergantungan kepada induknya paling lama. Coba kalimat Bu Eli Risman, ketergantungan pada induknya paling lama. Secara psikologis itu sampai 8 tahun. Artinya sampai 8 tahun anak itu masih butuh ibunya. Kalau anak masih butuh ibunya, berarti dalam beberapa hal, dalam banyak hal, emang belum bisa sendiri dan belum bisa sesuai ekspektasi orang dewasa. Makanya masih butuh bantuan orang dewasa. Gitu ya. Jadi memang tidak mungkin kalau Anda memang tidak sanggup, faktanya gini, kalau Anda memang tidak sanggup menangani 3 anak itu sendirian, ya mintalah pada suami. Kalau perlu ya, ini titik ekstrimnya, mintalah suami resign. Kan 3 anak ini sudah dijamin rezekinya sama Allah ya. Kalau rezekinya ternyata dengan jauhnya Anda dari suami, membuat Anda ngeblok diri sendiri untuk bisa komunikasi, Anda mau merdeka apa enggak gitu. Jadi mari jangan kebanyakan asumsi. Ya, kalau kebanyakan asumsi, asumsi pada suami, asumsi pada si anak gak mau nurut, susah banget dan lain sebagainya, maka Anda sedang memasang hidup tuh mestinya kayak gini loh, gini loh, gini loh, gini loh. Kenapa hidup saya kayak begini? Punya 3 anak, banyak amat sih gitu. Nah, Anda kan jadi menggunakan label-label negatif pada hidup Anda sendiri, gitu ya. Itu jadi lakukan dulu yang tadi kan, karena pertanyaannya apa yang harus lakukan? Lakukan dulu yang tadi, ngobrol sama suami pakai urutan seperti tadi. Kalau nggak tahu gimana harus ngomongnya, tulis dan bacakan. Itu penting, mulutnya nanti bicara. Jadi kalau cuma nulis kan mulut kita tidak bicara. Jadi pas suami pulang bacakan. Ini sudah saya tulis, gitu ya. Kemudian yang kedua, nanti dari obrolan itu Anda bisa lihat mana yang asumsi Anda. Saya yakin pasti nanti akan ada momen entah di obrolan yang mana, entah di kalimat yang mana suami itu gini. Aku nggak tahu kalau kamu ngerasa itu. Nah, berarti Anda berasumsi suami itu tahu dan dia tidak peduli. Nah, kayak gitu ya. Jadi makanya nanti dipecahkan asumsinya. 2 hal itu aja dulu ya, itu aja udah bisa membantu banyak kok insya Allah. Ya, loh ada 2 yang resen ya Allah, maaf saya tidak sadar. Dan itu sudah jam 3. Gimana Makasih ya, ya. Rosita? Rosita? Apa ditulis aja mungkin ya, terus nanti saya jawab via voice note, saya kirim ke Mbak Siti Rosita gitu aja ya. Soalnya di saya juga sudah azan. Halo, Assalamualaikum. Mbak Siti Rositanya masih ada nggak? Oh, nggak Ya, ada ya. izin Teh. Ya, Izin Teh sama saya ambil alih aja. Iya, iya. mangga Teh. Nanti pertanyaannya mungkin ditulis aja. Nanti kita kirim ke pesertanya ya jawabannya. Ya, insya Allah saya jawab pakai voice Mangga, note ya. Ya, mangga, baik, mangga. terima Mangga nanti kasih. yang bertanya bisa di follow up ya ke Teh Siro. Oke. Karena udah jam 3 juga, di sini juga sudah azan.
kita tutup, namun sebelumnya izin dari Alunan Bunda ingin mengajak teman-teman bagi yang ingin masih ingin belajar lebih lanjut bersama Teh Elma, kemarin sama Teh Sofi dan juga Unda, kita akan kembali nih ngadain program belajar dan pendampingan memetik fitrah Bunda. Alhamdulillah udah masuk batch 5 gitu ya. Nanti mulainya insya Allah Oktober sampai November. Ini gimana sesinya nanti kita via Zoom dan juga WhatsApp group ya, diskusi WhatsApp group. Dan hanya untuk akhwat. Di sini juga nanti ada sesi healing ya, dan juga pendampingan, seperti itu. Oke. Untuk materinya, nah ini materinya, nanti kita akan belajar bersama Unda, berdamai dengan luka masa lalu, mengelola emosi diri, lalu nanti kita belajar bersama Teh Sofi, memaknai peran perempuan, dari kisah sahabiah gitu ya, melanjutkan kembali, mendalami lebih lanjut lagi. Kemarin sudah dibahas sekilas ya sama Teh Sofi. Lalu selanjutnya nanti sama Teh Elma akan ada memantik fitrah Bunda. Dan yang terakhir nanti bagaimana sih cara menerapkan semua ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir gitu ya. Dan yang terakhirnya lagi kita nanti ada aplikasinya selama 40 hari. Nanti kita bimbing bareng-bareng ya. Oke. Untuk infaknya sendiri, ini masih early bird ya teman-teman semua. Untuk early bird pertama sampai tanggal 21 September, 189.000. Untuk early bird kedua, 279.000. Dan teman-teman tenang saja, di sini kita ada diskon. Untuk yang daftar grup 3 orang, diskonnya 50.000. Gitu ya. Mangga teman-teman, bagi yang ingin melanjutkan belajar lebih lanjut, bagaimana memantik fitrah Bunda yang dari tadi kan udah banyak yang bagaimana sudah tercederai, bagaimana kita mungkin tadi sama Teh Alma udah dibahas sekilas ya, bagaimana kita pun ongoing ya membasuh luka gitu, dan kita mungkin di sini bareng-bareng membasuh luka kita gitu ya, kita bertumbuh bersama. Oke, karena sudah jam 3 lebih dan sudah azan juga, kita tutup ya. Jazakillah khairan katsiran, Teh Elma, teman-teman semua. Semoga Allah selalu memberkahi kita semua, mendampingi kita semua, selalu istiqomah untuk bertumbuh lebih baik, menjadi ibu yang membasuh luka buat anak-anak kita semua. Ya, kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jazakumullah khairan katsiran semuanya. Selamat kembali beraktivitas, kembali menyambut anak-anak di rumah dan dengan semangat baru ya. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya